Bab 511. Kalian di mana? Saat ini aku menyamar sebagai Life Master dan berjalan langsung dari pintu masuk arena. Ucap Es dalam benaknya. Oh, kau berhasil menyusup sedalam itu dan bahkan mendapatkan wajah seorang Life Master. Sepertinya kami masih harus banyak belajar darimu, ya, pemimpin besar. Suara cekikikan Freya terngiang di benak Es. Es terkekeh puas, asalkan kau tahu. Cek, kukira kau akan bersikap sedikit rendah hati. Freya mendengus dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak berarti lagi. Kami bisa melihatmu. Pergilah ke tenda putih besar itu di mana tidak seorang pun bisa melihatmu. Es menatap tenda putih itu sambil bibirnya melengkung ke atas. Aku akan ke sana. Es tiba-tiba menggunakan kemampuan silumannya dan menghilang di balik batu besar lalu dengan cepat menuju tenda putih itu. Setelah itu, Es segera muncul di belakang perkemahan itu tanpa memberitahu siapapun. Namun, tidak ada seorang pun di sana, tetapi dia hanya mencibir sambil melihat bayangan tenda dan berkata, kau tidak cukup kuat untuk bersembunyi dariku saat ini. Tak lama kemudian, 3 sosok bertopi muncul dari tempat itu seperti hantu. Kamu sebenarnya ada di alam yang mana? Inter terdengar frustrasi karena dia tidak pernah merasakan Es menggunakan indera jiwa atau indera bela diri apapun. Mereka juga tidak dapat benar-benar mengetahui di alam mana dia berada karena dia selalu memiliki aura yang berbeda setiap mereka melihatnya. Es hanya terkekeh saat mendekati mereka. Kita bicarakan nanti setelah kalian kembali. Ngomong-ngomong, kalian melakukannya dengan baik. Dia menggerakkan tangannya ke arah mereka. Tanpa bertanya apa-apa, mereka semua mengambilnya, dan pada saat berikutnya, mereka menghilang dari tempat mereka menuju rumah si pencuri. Es akhirnya menghela napas lega setelah dia mengambil ketiganya, dan tepat saat dia tiba di sini, dia kembali. Di dalam rumah pencuri, aula utama. Ketiga sosok yang memakai topi akhirnya menampakkan wujud mereka dan duduk mengelilingi meja. Aku benci mengakuinya, tapi aku lebih menyukai tempat ini daripada bagian luarnya. Freya tak dapat menahan senyum dengan emosi yang rumit di matanya yang menawan. Noah hanya mengangguk sementara hanya mata hitam legamnya yang terlihat di balik topengnya. Inter menyeringai, karena dia juga setuju dengan mereka. Bagaimanapun juga, ini kan rumahmu, jadi perasaan seperti itu wajar saja. Suara Es terdengar. Yah, semuanya baik-baik saja kecuali orang ini yang bisa memata-matai kita kapan saja dia mau. Wajah Inter yang terluka tampak waspada. Es membalas, apakah kau punya sesuatu yang layak dimata-matai? Dia tidak akan membiarkan rubah ini menodai gengsinya. Bajingan. Inter menggertakkan giginya karena dia merasa kesal setiap kali Es mengatakan hal-hal itu. Freya juga terkekeh sambil menunjuk dadanya yang besar. Bagaimana denganku dan adik Noah? Apa ada yang perlu dimata-matai? Matanya penuh dengan kejahilan. Kilatan aneh melintas cepat di mata dingin Noah ketika dia mendengar pertanyaan ini. Noah tahu aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sedangkan kamu, jujur saja, aku sudah sering melihatmu, dan aku sudah bosan. Es menjawab tanpa malu-malu. Es tahu semakin dia menunjukkan kekurangan, semakin Freya akan mengganggunya, jadi dia tidak keberatan memberinya rasa obatnya sendiri. Dalam hal perubahan kepribadian, kemampuan akting, dan berbohong tanpa berkedip, ia telah menguasai seni ini, dan begitu banyak kenangan yang telah ia kumpulkan telah banyak membantunya. Sekarang tidak seorang pun dapat mengetahui kapan dia jujur dan kapan dia tidak, dan orang semacam ini adalah yang paling berbahaya. Inter menyeringai saat melihat ekspresi main-main Freya berubah menjadi gelap saat Es memanggilnya tidak menarik dan mengatakan dia sudah bosan seolah-olah Freya adalah mainannya. Sekarang kau akan tahu betapa tidak tahu malunya orang itu. Dia bersenandung. Sebaliknya, Noah memiliki ekspresi dingin, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita, ya? Tanya Freya dingin. Ya, dan apa yang bisa kau lakukan, Freya kecil? Es menjawab dengan santai. Freya melirik tajam ke arah Inter yang menyeringai, tetapi tetap menutup mulutnya. Dia akhirnya mengerti bahwa Es sama sekali tidak peduli dengan wajahnya dan tidak memberikan muka apapun kepada wanita cantik seperti Freya. Jadi,
Akan lebih bijaksana untuk tidak menggunakan cara ini untuk menggodanya lagi. Sekarang setelah kita melewati reuni kecil yang menyenangkan ini, bisakah aku mendapatkan kembali formasi Grave 5-ku? Hanya tersisa 2 hari sebelum pelelangan berakhir, dan aku masih terjebak di lantai 19. Suara S tegas. Seberapa yakin dirimu? Noah akhirnya berbicara dengan sedikit khawatir. Dia tahu pelelangan iblis kehidupan itu dipenuhi oleh para ahli yang mematikan, dan jika S mengacau, dia akan menandatangani surat kematiannya. Freya juga menunjukkan ekspresi rumit saat berkata, kau tidak perlu melakukan ini, tahu. Aku tidak membutuhkannya lagi, dan kita selalu bisa mendapatkannya kembali begitu kita menjadi kuat. Menurutku, kita harus meninggalkan benua iblis sekarang. Inter juga menimpali, dia benar. Setelah apa yang telah kita lakukan di kota Black River, zona kerajaan pasti akan melancarkan perburuan, dan kali ini, mereka mungkin akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya atau tidak, tetapi ras-ras teratas selalu berhubungan satu sama lain dan memiliki banyak mata-mata yang bersembunyi di setiap benua. Begitu ras lain mengetahui tentang bagaimana beberapa pencuri menimbulkan kekacauan di antara para iblis, mereka bahkan mungkin mengejek para iblis. Begitu mereka yang berada di zona kerajaan menganggapnya sebagai masalah pribadi, kita bahkan mungkin tidak akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Terutama jika mereka meminta ras iblis, orang-orang itu sangat ahli dalam menemukan orang, bahkan di benua lain. Itulah sebabnya kita tidak boleh menguji batas akhir ras iblis dan pergi selagi bisa. S dapat memahami mengapa mereka menyarankan untuk meninggalkan benua iblis, dan jika dia tidak memiliki misi berantai ini, dia mungkin benar-benar akan pergi. Meskipun meninggalkan misi ini tidak akan mengakibatkan hukuman apapun, dan dia masih memiliki waktu 15 tahun, dia memutuskan untuk mengambil risiko karena 2 alasan penting. Pertama, hadiah menarik yang akan didapatkan setiap menyelesaikan satu syarat, dan kedua, kompas berwarna hitam keemasan yang mengarah ke arah wilayah kerajaan. Itu membuatnya semakin ingin memasuki zona kerajaan. Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku yakin jika aku mencoba melewati 8 perbatasan sekarang, aku akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Lagi pula, aku tidak akan bertindak kecuali keadaan aman, dan kalian bahkan tidak akan tahu apa rencanaku untuk pelelangan ini. S terkekeh. Semua orang mengerutkan kening karena mereka hanya mengetahui sedikit rincian tentang apa yang direncanakan S dalam pelelangan ini, tetapi dia tidak mau memberitahu mereka apa sebenarnya yang dia rencanakan. Kalian pasti kelelahan, dan aku tahu kalian mendapatkan banyak waktu dalam misi ini, jadi fokuslah untuk menjadi kuat. Serahkan masalah ini padaku, S meyakinkan. Kemudian, dia mengambil 2 formasi kelas 5 yang dipinjamkannya kepada mereka dan meminta izin saat mereka pergi menuju kamar pribadi mereka, masih bertanya-tanya apa yang akan dilakukan S. Sama seperti S yang pergi, dia kembali ke kamar Vile tanpa hambatan apapun. Sekarang setelah aku mendapatkan formasi pengintai hantu, aku bisa bergerak bebas di seluruh arena ini karena hanya formasi tingkat 6 yang bisa mendeteksi formasi ini. S tersenyum puas. Ketuk, ketuk. S terkejut mendengar ketukan tiba-tiba itu dan mengerutkan kening karena ia tiba-tiba menyadari indera jiwanya tidak mendeteksi siapapun. Raja Iblis. Jantung S berdebar kencang saat memikirkan hal ini karena hanya Raja Iblis yang bisa lolos dari deteksi indera jiwanya. Dia segera menggunakan pemetaan takdir untuk melihat peta takdir hanya untuk memastikan. Namun, dia terkejut saat melihat bahwa itu adalah Light Silver Fate Point dengan lingkaran berwarna putih, yang berarti orang ini adalah pihak yang netral. Namun yang lebih penting, tidak ada lingkaran hitam, yang juga menyiratkan bahwa orang ini tidak menimbulkan bahaya besar bagi S. Seseorang yang bisa lolos dari indera jiwaku tanpa menjadi alam manifestasi jiwa dan titik takdir hitam. Warna perak muda itu juga menyiratkan ada sesuatu yang berguna pada orang ini untukku. Bingung, S memutuskan untuk melihat siapa orang ini terlebih dahulu. Terbuka. Pintunya terbuka perlahan, namun ekspresi penasaran S tiba-tiba sirna saat melihat warna putih di sekitar orang ini tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Kenapa? S tahu ini berarti dia adalah musuh, tetapi perubahan ini terlalu mendadak dan terjadi begitu cepat,
seolah-olah orang ini tidak menganggap Phile sebagai musuhnya sampai dia membuka pintu dan kemudian menunjukkan warna aslinya. Namun, S bahkan tidak sempat berpikir ketika seluruh ruangan tiba-tiba menjadi gelap karena ada tekanan aneh yang ingin menyusup ke dalam tubuh S. Bukan hanya itu, dia juga tidak bisa merasakan sekelilingnya lagi. Siapa? S terkejut karena dia tahu ini adalah hasil kerja formasi yang sangat kuat, dan dia kini terjebak. Bab 512. S tidak percaya ada orang yang berani menggunakan formasi untuk menjebak seorang ahli kehidupan di tengah lelang setan kehidupan kecuali dirinya sendiri. Itulah mengapa dia terkejut seperti Phile yang asli. Entah orang ini sangat bodoh atau sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk kabur tanpa diketahui. Dan S tahu itu yang terakhir ketika rasa dingin tiba-tiba menjalar ke lehernya dari belakang. Ketika dia merasakan bahaya, dia langsung menggunakan indera surgawinya, yang akhirnya mengungkap posisi penyerang. Sebuah perisai hijau muncul di tangannya, dan dia menaruhnya tepat di antara lehernya dan belati tajam untuk menghalangi serangan yang datang. Dentang, suara nyaring dari logam yang saling menempel terdengar. Meskipun S berhasil menangkis serangan yang membahayakan nyawa itu, dampaknya tetap membuatnya terpental, tetapi ia berhasil bermanuver di udara dan berdiri tegak. Kali ini S langsung menatap serangan itu, yang berpakaian serba hitam, karena hanya mata ungu gelapnya yang terlihat yang kini dipenuhi rasa tidak percaya. Dia jelas tidak menyangka serangan mematikannya akan diblok oleh Phile. S berkata dengan dingin, "Kamu berani mengambil tindakan di tengah lelang setan kehidupan. Siapa kamu?" S berpura-pura marah, tetapi dia sangat waspada karena orang ini memiliki fisik yang sangat kuat. Dia masih tidak dapat mengalihkan ranah kultivasinya bahkan dengan indera surgawinya, yang membuatnya semakin terkejut. Karena orang ini bukanlah ahli alam manifestasi, kalau tidak, S tidak akan berdiri di sini saat ini, dan alam manifestasi pun tidak perlu memasang formasi penjebakan ini untuk menghadapi Phile. Lebih jauh lagi, formasi ini telah sepenuhnya menghilangkan semua inderanya, seakan-akan dia berada di ruang lain, yang membuatnya semakin waspada. "Kau bisa melihatku." Suara iblis yang tumpang tindih itu terdengar dengan sedikit keterkejutan. Pertama, dia memblokir serangan fatalku, dan sekarang dia bahkan bisa melihatku meskipun manik dimensi gelap diaktifkan. Dia tidak mungkin hanya seorang perajin rune acak tanpa pengalaman bertarung. Tapi kali ini aku juga tidak akan menahan diri. Niat membunuh melintas di matanya. Tetapi dia masih tidak menganggap serius Phile, seolah-olah semuanya masih dalam kendalinya. "Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melakukan ini?" Phile berteriak marah. Sementara itu, S diam-diam mengeluarkan formasi emas di bawah naungan perisainya, yang sama sekali tidak terdeteksi oleh pihak lain. "Memang tidak ada permusuhan di antara kita, tetapi kau memiliki sesuatu yang seharusnya tidak kau miliki, dan kebetulan aku ingin melihat wajahmu. Jadi, sekarang kau mati dengan tenang." Tanpa membuang waktu lagi, dia melesat pergi, meninggalkan bayangan. Bahkan S merasa kecepatan orang ini setara dengannya, atau bahkan lebih cepat. Seseorang harus tahu bahwa dia telah meningkatkan level seni langkah langit mispersepsinya tahun lalu hingga ke batas alam kultivasi ini. Sama dengan, tanda hubung. Langkah langit mispersepsi, seni. Langkah kamuflase, tengah. Langkah petir, tengah. Langkah-langkah mispersepsi, tengah. Tangga langit, tidak ada. Tanda hubung, sama dengan. Dengan peningkatan alam kultivasinya, dia dapat bersaing secara langsung dengan seorang kultivator alam jiwa tingkat menengah, tetapi orang ini mungkin jauh lebih kuat daripada seorang kultivator alam jiwa tingkat menengah. Tanpa membuang waktu, S segera mengaktifkan formasi pembunuh pedang iblis. Saat rune formasi itu menyala, S menghela napas lega ketika rune itu aktif tanpa gangguan atau formasi aneh ini, yang berarti kemungkinan besar rune itu berada di level yang sama dengan formasi pembunuh pedang iblis. "Kau punya formasi pembunuh kelas 5. Siapa kau?" Kali ini, suara iblis itu dipenuhi rasa takut saat melihat tempat gelap itu tiba-tiba menyala dalam cahaya kemasan.
Dia tidak pernah menduga seorang ahli kehidupan memiliki formasi pembunuh tingkat 5 karena hanya presiden asosiasi atau ahli kehidupan rahasia yang bisa menghubunginya. Dia tidak siap untuk ini, dan saat S mengaktifkan formasi dan pergerakannya terhuyung-huyung dan sebelum dia bisa menggunakan kartu asnya untuk lolos dari batasan ini, penguasa kehidupan yang seharusnya dibatasi bergerak. Jantung iblis itu berdebar-debar karena sama sekali tidak mungkin bagi seorang kultivator alam embrio jiwa untuk bergerak atau bahkan mencapai kecepatan seperti itu, dan orang ini jelas bukan seorang kultivator alam manifestasi embrio jiwa. Dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah salah perhitungan yang besar di pihaknya karena ini mungkin bukan guru kehidupan yang sebenarnya tetapi seorang penipu. Saat kesadaran ini menyadarkannya, ia langsung ingin mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya untuk melarikan diri. Namun betapa terkejutnya dia, cincin penyimpanannya tidak terpasang lagi, dan ketika dia meliriknya, dia hampir pingsan karena cincin itu tidak ada di jarinya. Mencari sesuatu, jantungnya berdebar kencang ketika suara sedingin es itu terdengar dari belakang, dan sesaat kemudian, sebuah telapak tangan yang amat kuat dan penuh dengan petir menyambar kepalanya. Otaknya diguncang oleh petir sebelum dia merasakan kesuraman aneh dan kehilangan kesadaran. S tidak menunda lama-lama dan memenjarakan orang ini di ruang pencurinya. Setelah tubuhnya lenyap, kegelapan di sekelilingnya pun ikut lenyap, dan dia akhirnya bisa merasakan sekelilingnya lagi. Gedebuk, suara sesuatu jatuh ke lantai menarik perhatian S, dan ketika dia melihat manik-manik hitam kecil yang penuh dengan simbol-simbol abu-abu. Jadi, ini adalah medium dari formasi aneh itu. S merasa penasaran saat ia mengambil manik-manik itu dan memeriksanya dengan cermat. Namun baginya itu tidak tampak seperti sebuah formasi, itu lebih seperti jimat batas. S bahkan lebih tercengang ketika dia melihat simbol yang familiar pada manik ini yang tampak persis seperti jimat batas yang dimenangkannya pada hari kedua. Siapa sebenarnya orang ini? S kini semakin khawatir dengan latar belakang misterius penyerang ini. Tanpa membuang waktu, dia menggunakan probe jiwa pada si pembunuh, dan yang mengejutkan, dia merasakan semacam penghalang yang menghalangi probe jiwanya memasuki lautan pengetahuan. Tiba-tiba, S merasakan penghalang ini bukan dari dalam, melainkan dari luar. Penghalang ini berada tepat di kepala iblis ini. Dengan mata menyipit, S melepas topi dan cadar gelap dari wajahnya. Apakah itu karena kerudung? S bisa merasakan getaran kuat dari kerudungnya yang gelap. Bahkan bisa menghalangi inderanya. Akan tetapi, saat ia melihat wajah iblis tersebut, matanya pun terpejam karena ia hanyalah iblis berwarna ungu yang merupakan salah satu suku pemakan botol dari ras iblis. Terlebih lagi, dia masih tidak bisa merasakan kultivasinya, yang berarti wajah ini tidak nyata, dan dia tiba-tiba teringat iblis ini mengatakan dia menginginkan wajah File. Dia tahu itu mungkin topeng penyamaran dan, tanpa ragu-ragu, dia mencoba melepaskan topeng itu. Dengan sedikit kekuatan, dia berhasil melepaskan penyamarannya, namun yang terjadi bukanlah topeng, melainkan kulit tanpa wajah. Tepat pada saat ini, S akhirnya bisa merasakan kultivasi tersembunyi dari iblis ini ketika kulitnya dilepaskan. Jadi, dia adalah seorang Platinum Soul Embryo Realm tingkat lanjut ke-7. Tidak heran dia begitu kuat, dan tubuhnya mungkin merupakan hasil dari teknik penyempurnaan tubuh. Topeng kulit ini setara dengan kekuatanku atau bahkan lebih kuat, jika bisa menghalangi penyelidikan jiwaku. Mata S bersinar dengan kegembiraan saat dia melihat topeng kulit dan wujud asli iblis itu. Itu adalah iblis tampan dengan kulit zamrud dan tanduk antelop hitam. Tanpa membuang waktu lagi, S kembali menggunakan Soul Probe, dan kali ini berhasil. Kepingan-kepingan ingatan membanjiri kepala S, dan ketika ia mulai memprosesnya, ia merasa takjub pada awalnya, sebelum akhirnya ia benar-benar terkejut setelah memperoleh semua ingatan tentang iblis ini. Dia tidak membuang apapun kali ini karena identitas iblis ini mengerikan. Namun tak lama kemudian, keterkejutan di mata S berubah menjadi kegembiraan dan dia hampir tertawa terbahak-bahak karena kebahagiaannya. Hahaha, jadi, itu sebabnya orang ini adalah titik takdir perak. Dia menyelesaikan semuanya dengan menyerahkan dirinya kepadaku, dan sekarang aku tidak perlu menunggu sama sekali.
Dia sudah lama tidak merasakan kegembiraan ini setelah mendapatkan ingatan seseorang. Tepat pada saat itu, iblis di dalam sangkar itu tiba-tiba mengerang. Dia terbangun. Ketika dia menyadari tempat yang gelap itu dan kemudian merasakan jubah dan topeng di wajahnya telah dilepas, dia merasa ngeri dan berteriak, "Dasar budak rendahan, beraninya kau merampok hartaku. Kau tahu siapa aku? Jika kau membebaskanku dan mengembalikan barang-barangku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini atau seluruh perkumpulanmu akan menderita karena ketidaktahuanmu." Sekarang setelah dia gagal mencapai motifnya dan malah tertangkap, dia tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan identitasnya untuk menakut-nakuti pihak lain agar tunduk. Dia sangat yakin bahwa pihak lain tidak akan berani menyakitinya, dan akan melepaskannya setelah dia mengungkapkan asal-usulnya. Akan tetapi, saat mendengar kata-kata dingin es, dia tercengang ketakutan dan bahkan lupa bernapas. Paul Poisonwood, putra pertama Adipati Iblis Agung Poisonwood dari Kadipaten Iblis Kerajaan Poisonwood. Apakah aku benar atau benarkah? Bab 513. Paul Poisonwood, putra pertama Adipati Iblis Agung Poisonwood dari Kadipaten Iblis Poisonwood dari Kerajaan Iblis. Apakah aku benar, atau apakah aku benar? Paul terkejut ketika identitasnya terbongkar oleh penculiknya dan dia tampak sama sekali tidak peduli seolah-olah dia tidak takut sama sekali dengan latar belakangnya. Siapa kamu? Matanya terus bergerak berkeliling untuk mencari pemilik suara itu, namun yang ada di sana hanyalah kegelapan. Telah menciptakan sel penjara kecil ini dengan biji khusus tingkat 4 yang disebut permata baja gelap, yang dapat sepenuhnya memutus indera dan menjebak semua kultivator di bawah alam manifestasi. Karena ini adalah ruang pencuri, kultivasinya benar-benar ditekan, dan dia tidak merasakan adanya batasan apapun yang dikenakan padanya atau dia tidak cukup kuat untuk menemukan mereka. Kesadaran ini membuatnya semakin takut. Apakah dia mengkhianatiku? Saat pikiran ini muncul di benaknya, cahaya di matanya tampak jelas berkurang saat dagunya yang dingin mencengkeram hatinya. Suara es yang mengejek terdengar. "Siapa aku? Bukankah kalian mencariku selama ini?" Bibir Paul mengerut saat menjawab dengan dingin. Tidak perlu berpura-pura bodoh lagi. Manfaatkan saja aku sesuai keinginanmu. Katakan saja padanya, aku akan mencintainya. Tunggu, tunggu. Segera memotong pembicaraan penuh gairah pria itu. Dia benar-benar terdiam karena Paul mengira dia orang lain. Paul mengerutkan bibirnya dan dengan dingin menegur, "Apa? Bukankah kau menangkapku karena perintah dia, sehingga kau bisa membawaku kembali dan kemudian menggunakan tindakanku menyelinap ke benua luar sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa ayahku memilih sisi? Oh, kau cukup yakin tentang hal itu, iya. Lalu mengapa kau repot-repot menyelinap keluar jika kau tahu ini adalah pengkhianatan bagi Royal Demons untuk memasuki benua luar tanpa izin?" Terdengar geli. Kilatan menyakitkan melintas di mata Paul saat ia merasakan ribuan pisau menusuk jantungnya. Ia menggertakkan giginya dengan mengancam. "Dasar budak rendahan, beraninya kau menanyaiku. Apa kau pikir hanya karena kau bekerja untuk Leona, kau berhak meremehkan iblis kerajaan? Jika dia tidak memberimu formasi pembunuh tingkat 5 itu dan memasang jebakan ini untukku, bahkan leluhurmu tidak akan bisa menyentuh rambutku, apalagi menangkapku. Kau terlalu memuji dirimu sendiri. Bagaimana kalau kau lihat tanganmu dan kemudian coba katakan hal yang sama lagi?" Membalas dengan dingin. Orang ini hanya mengalami delusi dan berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri hanya karena ia seorang bangsawan. "Apa yang harus kulakukan?" Kata-kata Paul yang kasar langsung tercekat di tenggorokannya ketika dia melirik punggung tangannya, dan matanya hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Karena ada jejak burung hantu yang mengesankan dengan kata-kata, "ingin membunuhku. Lihat aku mencuri," yang tertulis di sayapnya. Rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya ketika sebuah nama muncul dalam pikirannya bagai guntur yang bergemuruh. Sky Stealer. Ia tergagap hanya dengan menyebut nama ini dan mengerti apa maksud dengan kata-katanya sebelumnya. Kenyataan yang mengejutkan menyadarkannya pada saat ini. Kamu ada di sini sedari tadi." Ketika dia memikirkan tentang seberapa besar keamanan yang diberikan Asosiasi Iblis Kehidupan dalam pelelangan ini hanya untuk memastikan tidak ada yang salah. Namun,
Orang yang telah mereka perjuangkan dengan begitu keras telah menyusup jauh ke dalam barisan mereka. Adapun semua pasukan yang mencari es di luar sana, mereka hanya mencari hantu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat bayangannya, apalagi menangkapnya. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang memikirkan hal ini, tetapi dengan semua formasi curian yang dimilikinya, hanya Raja Iblis yang dapat menahannya. Yang lain tidak memiliki kesempatan, dan dia mempelajarinya dengan cara yang menyakitkan. Apa? Kucing sekarang punya lidah sombong sepertimu. Es mengejek. Tatapan mata Paul dipenuhi rasa ngeri dan tak percaya, desahan penuh duka dan lega tiba-tiba keluar dari mulutnya saat ia bergumam pasrah, setidaknya dia tidak mengkhianatiku. Kau benar-benar sedang dilanda cinta, iya. Es tak dapat menahan diri untuk mencibir. Ekspresi Paul berubah tegas saat dia mencibir dingin, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, pencuri. Aku tidak tahu bagaimana kamu tahu identitasku, tapi lakukan yang terburuk. Pada akhirnya, kamu akan diadili atas kejahatanmu, dan jika kamu pikir kamu dapat menangani akibat dari hilangnya aku yang tiba-tiba, maka kamu sama sekali tidak tahu kekuatan zona kerajaan. Sekarang dia tahu bahwa dia tidak dikhianati. Dia benar-benar tenang karena dia tahu betapapun cerdiknya pencuri langit itu, dia tidak bisa menyembunyikan hilangnya dia. Alasannya karena dia benar-benar yakin begitu, kekasihnya, menghubunginya tentang hasil tugasnya. Dia akan langsung tahu itu bukan dia. Sekalipun Es menyamar sebagai dia tidak akan pernah tahu bagaimana cara beristirahat, dan begitu itu terjadi, dia akan segera merasakan ada yang tidak beres dan mencarinya. Saat itu, Es akan menjadi tikus yang terperangkap, dan dia pun akan mendapatkan kebebasannya. Bahkan jika dia meninggalkan apapun yang sedang dia lakukan di sini dan memutuskan untuk melarikan diri, dia tidak bisa membawaku bersamanya kecuali dia ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Mengenai membunuhku atau menggunakan pencarian jiwa, aku ingin melihat apakah dia punya nyali. Paul mengejek dalam hati. Heh, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Karena aku sudah mendapatkan semuanya. Es mengejek sebelum memutuskan sambungan. Dia hanya mencibir saat melihat bagaimana Paul salah paham tentang situasinya. Es memiliki seluruh ingatan Paul, dan dia tahu segalanya tentang Paul, bahkan kepribadiannya yang keras kepala. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Paul menari di telapak tangan orang lain meskipun mengetahuinya, dia tidak tahu apakah dia idiot atau tidak peduli. Meski begitu, kemunculan Paul telah memberinya keuntungan besar, dan dengan ingatan dan kemunculan Paul, motifnya datang ke sini sudah 90% terpenuhi. Dalam 2 bulan ini, dengan bantuan Freya, dia sudah mendapat kabar bahwa pengawas dari 3 lembaga iblis sudah berada di domain penjinak iblis, dan mereka tidak sendirian, tetapi membawa beberapa pemuda bersama mereka. Alasan sebenarnya Es menghadiri pelelangan ini adalah dia ingin melihat apakah dia bisa menangkap orang yang paling lemah dari kelompok itu dan menggabungkan ingatannya tentang zona kerajaan sebelum dia bergerak sendiri sementara para iblis sibuk dengan jejak mereka. Akan tetapi, untuk melakukan hal ini ia harus terlebih dahulu mendekati kamar nomor 0, yang hampir mustahil, tetapi ia juga punya rencana untuk itu, dan ia hendak memulainya ketika Paul datang mengetuk pintunya dan menyelesaikan semuanya. Lebih jauh lagi, identitas Paul jauh lebih mulia daripada para anggota institut karena dia adalah seorang jenius dari klan Adipati Iblis Agung. Meskipun Paul adalah seorang jenius dan sangat dihormati oleh klannya, ia memiliki kelemahan besar yaitu cinta butanya kepada satu-satunya putri kekaisaran Leona, yang menyandang gelar iblis wanita tercantik di antara ras iblis dan wanita iblis bijaksana. Dia pernah melihat penampilannya secara tidak sengaja dan langsung jatuh cinta padanya saat itu juga dan seperti banyak pewaris Adipati Iblis Agung lainnya, dia mengabdikan dirinya untuk merayunya dengan segenap jiwa raganya. Namun anehnya, Leona menjawab bujukan Paul, dan dalam waktu singkat. Akan tetapi, Leona dengan tegas melarang Paul untuk memberitahu siapapun tentang hubungan mereka dan menanamkannya di kepala Paul dengan kata-katanya yang berlapis madu. Sejak hari itu, dia kadang-kadang berbicara dengan Paul di kubus komunikasi, yang hanya bisa digunakan olehnya untuk melakukan kontak sementara Paul selalu menunggu dengan penuh semangat. Namun tak lama kemudian,
Leona mulai mengajukan permintaan-permintaan aneh kepada Paul, seperti teknik meracuni rahasia klannya, tanaman-tanaman herbal yang berharga, pil-pil, dan bahkan pembunuhan, dan Paul melakukannya dengan mata tertutup karena Leona selalu berkata bahwa itu semua demi masa depan mereka bersama. Kali ini tidak ada bedanya. Leona menggunakan kata-kata manis yang sama dan bahkan janji keintiman untuk menyeret Paul ke sini karena dia memiliki kemampuan supranatural yang akan memungkinkannya bersembunyi bahkan dari Raja Iblis, dan dia adalah pembunuh yang hebat. Tugasnya sederhana, menemukan Es dan menangkapnya sebelum Grand Demon Duke yang saat itu hadir dalam pelelangan ini. Bahkan Es merasakan hatinya menjadi dingin saat dia menyerap memori ini karena dia tidak tahu seseorang seperti Grand Demon Duke ada di sini, dan menunggunya melakukan kesalahan dan merasa sangat senang dia tidak melanjutkan rencana awalnya. Orang ini hanyalah orang gila yang ingin menjatuhkan Grand Demon Duke hanya karena beberapa patah kata. Adapun mengapa Paulus muncul di sini, ada 3 alasan. Pertama, mereka ingin menghancurkan rencana saudara Leona yang juga ingin menangkapnya, dan dia memiliki peluang yang sangat tinggi dengan umpannya. Kedua, Leona ingin mendapatkan tiket buku misterius yang dimenangkan Es melawannya pada tawaran hari pertama, dan Paul tentu saja diasuransikan dengan tugas ini karena dia tidak ingin saudara lelakinya yang tersayang menemukannya. Terakhir, Paul membutuhkan wajah untuk menyelesaikan misi pertama, dan setelah dia mengetahui dari Peterson bahwa seorang ahli kehidupan mengambil tanda terima tersebut, dia memutuskan untuk menargetkan File untuk wajah itu juga karena profilnya cocok dengan kebutuhannya. Tapi pada akhirnya, bibir Es melengkung ke atas membentuk senyuman dingin namun nakal. Bab 514. Hadirin sekalian, ini adalah barang terakhir untuk lelang hari ke-8, lihatlah. Lily mengumumkan dengan senyum berseri-seri sebelum panggung terangkat dan ketika semua orang melihat apa yang ada di sana, mereka tercengang karena itu adalah sangkar emas dengan binatang kecil di dalamnya. Dia segera memperkenalkan, ini adalah anak beruang cahaya Ember. Spesies elemen cahaya yang sangat langka dengan potensi pertumbuhan alam jiwa dan fisik yang sangat kuat. Ini adalah tunggangan tempur dan perisai daging yang luar biasa. Tawaran yang mengejutkan adalah 1 juta batu ki kelas puncak 2, dan batas kenaikan minimum setiap tawaran adalah 1000 batu ki. Tawaran dibuka. Es memandangi anak beruang kecil itu dengan sedikit rasa tertarik karena dia telah melihat banyak binatang seperti ini dijual dalam beberapa hari terakhir ini dan dia tahu mereka semua dilelang oleh suku penjinak iblis. Terlebih lagi, dia sudah mempunyai telur binatang buas dari makhluk yang bukan berasal dari surga pertama, dan telur itu akan menetas dalam waktu 2 tahun lebih sedikit, jadi binatang buas ini secara alami tidak akan memasuki matanya. Saat ini, seluruh fokusnya tertuju pada tugas pertama Paul, dan dia tahu jika dia menghilang tanpa menyelesaikannya, dia mungkin akan menerima balasan dari Putri Kekaisaran Leona. Lagi pula, misi Paulus kebetulan cocok dengan tujuan keduanya, yang bersifat opsional dan bergantung pada situasi. Namun setelah mengetahui ada Grand Demon Duke yang sedang menunggu, dia mulai ragu dan mulai mempertimbangkan pilihannya. Meskipun dia sekarang tahu cara melintasi dataran terlarang, dia tidak ingin memutuskan hubungan dengan Leona karena dia dapat menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Dia bukanlah Paul yang akan melakukan segalanya tanpa meminta imbalan apapun, tetapi Leona tidak mengetahui hal ini, dan itu adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan. Terutama setelah dia mendapatkan seluruh struktur zona kerajaan dan betapa cerdiknya Leona dan koneksinya. Paul bahkan tidak pernah berpikir untuk menggunakan mereka agar terlihat mulia di mata kekasihnya, tetapi Es tidak peduli dengan perasaan apapun, dan itu merupakan anugerah yang luar biasa baginya. Itulah sebabnya dia tidak melupakan kenangan tentang Paul karena dia ingin menipu iblis wanita yang cerdik itu. Dia harus meniru kepribadian Paul dengan sempurna dan menunggu dengan sabar sebelum memenangkan semuanya. Tak lama kemudian penawaran untuk Ember Light Bear ditutup pada angka 22,8 juta, dan sekaligus menandai berakhirnya hari ke-8 lelang setan kehidupan. Kemudian, Es tiba-tiba merasakan sesuatu sebelum bibirnya melengkung, dan sebuah kubus komunikasi muncul di tangannya, yang bersinar terang. Nah, ini dia. Es segera mengubah penampilannya menjadi Paul untuk menutupi suaranya dan mengaktifkan kubus itu. Suara merdu terdengar kemudian. Apakah kamu mengerti?
Bagaimana menurutmu? Tanya S tanpa ekspresi dengan suara Paul. Heh, bodohnya aku, ini bahkan bukan tantangan untukmu. Pegang saja ini untukku. Leona terkekeh sebelum mengalihkan topik. Bagaimana dengan tujuan kita yang sebenarnya? Paul berkata dengan nada sombong, aku bisa menjelajahi tempat ini dengan bebas dengan kemampuanku, jadi tidak sulit untuk membunuh salah satu budak ini dan mengambil alih tempat mereka. Aku siap dan sekarang menunggumu. Bagus. Kita harus bertindak sebelum lelang hari ke-9 dimulai, dan aku sudah mengatur segalanya untukmu. Kau hanya perlu mencapai, Leona menjelaskan rencananya dengan cepat, dan kemudian kau akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mata S berbinar karena keheranan karena rencana ini terbukti berhasil dan dia bertanya-tanya apakah iblis wanita ini juga seorang pencuri yang menyamar. Baiklah, ini seharusnya mudah. Tapi apakah kau yakin Adipati Iblis Agung tidak akan waspada dan pencuri itu akan datang? Bagaimana jika kita mengambil semua risiko ini tanpa hasil? Dia berpura-pura khawatir, yang sebenarnya memang begitu. Apakah India negara paling berbahaya bagi wanita? Wawasan CNA. Selama kau menggunakan formasi yang kuberikan padamu, semuanya akan baik-baik saja. Orang-orang tua di sini tidak akan pernah menyadari apapun. Mengenai apakah pencuri itu datang atau tidak, itu pertanyaan lain. Dia tidak dapat ditangkap oleh orang lain, tetapi kita atau semuanya akan sia-sia. Dia terdengar sangat tegas. Ini dia lagi, gerutu S dalam hati. Namun, ia berpura-pura menjadi Paul si idiot dan meyakinkannya dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Namun, apakah kau punya rencana untuk pencuri itu setelah kita berhasil? Mungkin ini satu-satunya kesempatan kita untuk menangkapnya juga. S ingin mengorek informasi lebih jauh dari Leona, terutama jika dia menyiapkan semacam jebakan untuknya, untuk berjaga-jaga. Heh, aku memang punya cara, yang berhubungan dengan keberhasilanmu di sini. Kita bahas saja setelah pelelangan. Sekarang, aku harus pergi, atau saudaraku itu mungkin akan curiga. Selesai berkata, dia memutuskan sambungan telepon. S sedikit mengernyit saat dia menyimpan kubus komunikasi Paul. Dia terdengar sangat percaya diri. Tapi dia sudah kalah saat mengirim orang idiot ini mengejarku. Bibir S melengkung dan berhenti memikirkan hal ini lagi. Tepat pada saat ini, sama dengan. Misi sampingan telah dikeluarkan. Sama dengan. Serius nih, gerutu S saat mendengar pemberitahuan yang tiba-tiba itu dan membukanya dengan rasa takut. Sama dengan. Misi sampingan, misi pemeringkatan, dalam misi pemeringkatan, setiap persyaratan yang diselesaikan akan menghasilkan alokasi persentase yang berbeda, dan hadiah terakhir akan bergantung pada persentase akhir. Tanda hubung. Pengenalan misi, dalam beberapa bulan terakhir, seseorang terus menodai reputasi terhormat host. Host juga menemukan banyak rencana jahat terhadap dirinya sendiri dalam lelang ini, dan inilah saatnya untuk memberitahu dunia bahwa rencana jahat tidak ada artinya terhadap pencuri terhormat. Persyaratan 1. Curi seluruh perbendaharaan lelang. Persyaratan 2. Tinggalkan Paul Poisonwood di perbendaharaan kosong itu. Persyaratan 3. Ungkap rencana Putri Kekaisaran Leona ke dunia dan rusak reputasinya. Persyaratan 4. Mengutuk Dewan Iblis Kerajaan dan Asosiasi Iblis Kehidupan atas tindakan penipuan mereka di depan dunia. Persyaratan 5. Tinggalkan provinsi luar sebelum ada yang tahu. Tanda hubung. Waktu, 49J, 40M, 43D. Tanda hubung. Hadiah. 10% peringkat keberhasilan, 10 juta TP, 1 juta EXP, 1 juta SP. 30% tingkat keberhasilan, jimat surgawi. Tingkat keberhasilan 50%, pil insight kelas menengah. 75% peringkat keberhasilan, tali jiwa pencuri, senjata jiwa. Tingkat keberhasilan 90%, keterampilan pencuri rahasia. Tingkat keberhasilan 95%, lokasi elemental orb. Tanda hubung. Hukuman, jika tidak dapat memenuhi peringkat minimum 10%, 100 juta TP.
Sama dengan. Jantung S berdebar kencang saat melihat rating mission dan segala persyaratannya, dan saat ia hendak terbang dengan gila-gilaan, mulutnya langsung tertutup setelah melihat hadiah mewah di bawahnya. Terutama hadiahnya pada rating 950% yang langsung bikin jantung berdebar kencang. Jika ada sesuatu yang dapat memaksanya mengambil tugas berbahaya di dunia ini, itu adalah elemental orb. Terlebih lagi, dia sudah berada di puncak alamnya saat ini dan harus segera mulai mencari bola elemen. Dan ini kebetulan menjadi satu-satunya hadiah yang dapat membuatnya membuang kesempatannya untuk menggunakan identitas Paul dan memanfaatkan seorang putri kekaisaran. Sistem, dasar konspirator hebat. Kau tidak bisa melihatku menunggangi ombak, kan? Dan ingin aku berenang ke arah yang berlawanan. Gerutu S dengan ekspresi pasrah sebelum matanya berubah tegas. Baiklah, kau menang. Mari kita lemparkan saja seluruh wajah ras iblis ke dalam lumpur. Lagi pula, aku akan lama pergi ke sisi lain saat mereka mengamuk di sisi ini. S meninggalkan kamar Vile saat ini sebelum ia menuju ke tingkat bawah. Namun kali ini dia tidak berhenti di tingkat pertama melainkan bergerak jauh ke dalam tingkat pertama menuju area terlarang. Tak lama kemudian, ia sampai di suatu lokasi tertentu, di mana sesosok iblis kuat tengah duduk dengan mata terpejam di depan sebuah gerbang. Iblis itu tiba-tiba membuka mata merahnya, menatap Vile dengan dingin, dan berkata dengan niat membunuh, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia adalah salah satu penjaga iblis kehidupan yang paling kuat dari asosiasi iblis kehidupan. Dia bahkan dapat menangkis beberapa serangan biasa dari Raja Iblis. Statusnya tidak lebih rendah dari Grandmaster kehidupan. Namun, S tidak panik dan mengeluarkan token hitam dengan simbol merah di atasnya dan berkata dengan penuh arti, "Aku di sini untuk stroll." Penjaga setan kehidupan terkejut sesaat sebelum ekspresinya yang dingin berubah menjadi sangat hormat. Dia langsung membuka pintu dan membungkuk. "Anda punya waktu 30 menit, tuanku." "Saya mengerti." Vile memasuki lorong gelap itu. Saat dia berjalan di lorong itu, dia melihat lebih banyak pengawal iblis kehidupan, tetapi ketika mereka melihat token di tangan Vile, mereka berpura-pura seolah-olah tidak melihat apapun. S tak kuasa menahan rasa kagumnya melihat pemandangan ini. Dia berkata jujur saat mengatakan dia membeli semua Life Demon Guard hanya demi tugas ini. Sayang sekali aku harus mengungkap Leona sekarang, atau dengan koneksinya, aku bisa mencuri di tempat yang jauh lebih baik daripada pelelangan ini. Dia meratap dan menggertakkan giginya saat memikirkan bagaimana sistem telah menghancurkan kesempatan ini dengan misi yang sangat menarik. Tak lama kemudian, ia sampai di ujung lorong, di mana ia melihat sesosok iblis wanita menawan dalam gaun merah ketat, yang tak lain adalah Lily. Bab 515. Lily melirik wajah Vile sebelum matanya beralih ke token di tangannya. Matanya berbinar penuh hormat saat dia membungkuk, memperlihatkan belahan dadanya yang dalam, dan berkata, "Yang mulia, suatu kehormatan bisa berada di hadapan Anda." S tahu mengapa para iblis itu begitu tunduk dan hormat terhadap Vile, karena Leona telah memberitahu mereka bahwa pembantu pribadinya akan ada di sini, yang berarti seseorang dengan status lebih tinggi dari zona kerajaan. Walaupun para iblis itu sudah menjual kesetiaannya kepada Leona, mereka melakukannya karena statusnya yang tinggi, atau bahkan jika seorang Raja Iblis membayar mereka dengan mewah, mereka tidak akan berani membiarkan siapapun memasuki tempat ini, apapun yang terjadi. "Jangan buang-buang waktuku. Buka brankasnya," perintah Vile dingin. Lily tidak mempermasalahkan nada bicaranya yang acuh tak acuh dan segera menjawab, "Yang mulia, seperti yang Anda ketahui karena ancaman pencuri bernama Sky Stealer, brankas harta karun ini dibangun dengan material, susunan, dan formasi tingkat puncak 5. Selain aku, hanya presiden asosiasi yang dapat memasuki brankas harta karun ini tanpa memicu apapun. Namun, aku tidak dapat mengambil atau menyentuh apapun dan hanya dapat menggunakan formasi pajangan untuk menunjukkan harta karun di panggung utama, lalu harta karun tersebut akan dikembalikan ke tempatnya masing-masing dan dikunci dalam formasi. Baru setelah lelang selesai, harta karun ini bisa diambil dan diberikan kepada pembeli. Sebelum itu, kalau ada yang menyentuhnya, presiden akan langsung tahu." Dia menatap Vile dengan penuh arti dan berkata dengan lembut,
aku tidak meragukan kemampuanmu atau apapun. Tapi jika alarm dipicu di antara saklar-mu, seluruh tempat ini akan terkunci. Selain itu, ada jajaran pemantau dan seseorang selalu mengawasi brankas ini, jadi kamu harus berhati-hati saat menunjukkan dirimu. Kamu juga punya waktu maksimal 20 menit untuk menjalankan misimu, sebelum Presiden memeriksa tempat ini melalui jajaran pemantau di sini. Itu saja yang harus kukatakan. Harap berhati-hati. Mereka benar-benar berusaha keras untuk memastikan kalau aku datang, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Yah, aku tidak akan melakukannya kalau ini tidak diatur dan direncanakan dengan sangat baik. Aku akan memakan hasil kerja keras mereka dan bahkan akan mengungkapnya. S tidak bisa menahan senyum gembira di wajahnya. Baiklah. Phile mengangguk dingin tanpa mengatakan sesuatu yang berlebihan. Lily tahu bahwa waktu adalah esensinya saat ia dengan cepat mengeluarkan pelat formasi sebelum ia mengaktifkannya dan gerbang logam besar muncul di belakangnya. Ia mengendalikan formasi, dan celah kecil pun muncul. Dia segera berkata, aku tidak bisa masuk ke sana di sela-sela waktu istirahat. Jadi, aku hanya bisa membuka celah kecil ini atau kau bisa menyelinap masuk, atau mereka akan menyadarinya. S mengangguk sebelum dia menghilang di hadapan Lily. Dia terkejut. Jadi, ini adalah kemampuan supranatural yang memberi mereka keyakinan untuk melakukan tipuan ini. Bahkan aku tidak bisa merasakan kehadirannya lagi. Nah, ini juga berarti tugas ini sudah selesai, dan aku akan dapat memasuki zona kerajaan setelah pelelangan ini. Ekspresi gembira memenuhi wajah Lily saat dia memikirkan tentang imbalan yang dijanjikan jika ikut serta dalam konspirasi ini. Sebelumnya, dia takut dan ragu, tetapi dia tidak punya pilihan karena orang yang bertanya padanya bukanlah seseorang yang akan dia sakiti, jadi dia menurutinya. Tetapi sekarang setelah dia melihat kemampuan Phile, dia merasa semua itu sepadan. Namun, dia tidak tahu bahwa itu adalah kemampuan siluman es yang tidak berperasaan, yang lebih rendah dari kemampuan bawaan Paul, tetapi untuk menipu seseorang seperti dia, keterampilannya sudah cukup. Hanya seorang kultivator alam manifestasi yang bisa membedakannya. Es tidak memasuki brankas setelah menggunakan mode siluman karena mode silumannya tidak sesempurna Paul, yang bahkan dapat melewati rune tingkat 6 tanpa terdeteksi. Kemampuan ini bahkan membuat Es cemburu. Itulah sebabnya Leona memilih Paul dan membuatnya memasuki benua luar untuk menggunakan kemampuannya secara diam-diam dan mencapai tujuannya tanpa seorang pun mengetahuinya. Orang ini sangat cocok menjadi pencuri dengan kemampuan langka ini. Kalau saja aku bisa mencuri kemampuan ini, siapa yang bisa menghentikanku? Pikir Es getir. Namun, dia tahu ini bukan saatnya untuk iri dengan kemampuan orang lain. Dia punya misi yang harus diselesaikan. S mengeluarkan formasi tingkat 5, yaitu formasi hantu yang mengintai. Formasi itu sangat berguna dalam skenario ini. Dengan formasi ini, dia tidak akan memicu jebakan apapun di lantai selama jebakan itu tidak melampaui rune formasi itu satu tingkat penuh. Itu sama dengan kemampuan Paul. Setelah mengikatkan formasi aktif itu dengan ikat pinggangnya, dia akhirnya memasuki lemari besi itu melalui celah. Ia tahu bahwa ia harus bertindak hati-hati dan mengatur segalanya dengan cermat jika ia ingin menyelesaikan persyaratan ketiga dan keempat, termasuk mengungkap Leona dan Eselon atas rencana jahat para iblis ke dunia. Dia punya ide kasar bagaimana dia bisa melakukan ini. Lebih jauh lagi, dia harus menipu mereka yang mengawasi tempat ini sehingga dia bisa mencuri semuanya terlebih dahulu. Dia juga tidak bisa mengutak-atik susunan pemantauan itu, atau tamatlah riwayatnya. Meskipun Leona telah memberikan Paul jimat ilusi yang dapat menipu susunan pemantauan selama 30 menit dengan membuat semuanya tampak sama. Akan tetapi, tujuan mereka bukanlah mencuri sesuatu dari brankas harta karun seperti dia, melainkan mengganti barang tersebut dengan barang palsu. Jika misi sampingan tidak muncul, S akan melakukan apa yang ingin dilakukan Paul sejak awal karena item yang ingin mereka tukar adalah Myriad Hex Manual. Myriad Hex Manual sebenarnya adalah grimoire leluhur kelas 9 yang ditinggalkan oleh ras Freya, dan seluruh warisan mereka tentang sihir Hex tersimpan di dalamnya. S punya dua tujuan datang ke pelelangan ini. Pertama,
untuk menemukan wajah dan ingatan para iblis dari zona kerajaan, dan kedua, untuk mendapatkan Grimoire ini. Yang pertama adalah suatu keharusan dan memiliki peluang keberhasilan yang sangat tinggi, sedangkan yang kedua adalah pilihan dalam benaknya dan cukup sulit dicapai. Karena dia sudah tahu sejak lama bahwa Grimoire ini akan muncul di pelelangan ini karena semua orang masih percaya dia adalah iblis heks atau penyihir. Jadi, Pangeran Kekaisaran yang datang ke sini sebelum saudara perempuannya Leona telah membeli Grimoire ini untuk berjaga-jaga, untuk digunakan sebagai umpan untuk menjebak iblis kutukan jika dia gagal menangkap atau memurnikannya menggunakan cara normal dan ini adalah rencana cadangannya. Pangeran Kekaisaran tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya ia akan menggunakan buku ini karena pencurinya sangat licik, dan dalam beberapa tahun terakhir ini, pencuri langit akan tumbuh hingga mencapai puncaknya. Bahkan Grand Demon Duke dikirim ke sini untuk menangkapnya, jadi dia tahu dia tidak bisa memiliki rahasia pencuri dan darahnya untuk dirinya sendiri. Jadi, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Grand Demon Duke ikut serta dalam rencananya dan membangun hubungan baik dengannya. Dia juga waspada dan khawatir terhadap saudara perempuannya yang ahli dalam hal kerajinan, yang tampaknya memiliki tujuan yang sama, dan dia jauh lebih kuat daripadanya dan lebih berpengaruh. Itu memberinya lebih banyak alasan untuk berbagi rencana ini dengan Grand Demon Duke. Leona juga mendengar kabar ini dari mata-matanya di asosiasi, dan dia juga mengira peluang Sky Stealer mengambil umpan ini sangat tinggi. Jadi, dia tidak bisa tinggal diam dan membiarkan saudaranya mengklaim pujian itu. Saat itulah dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan Paul, suap, dan imbalan yang menggiurkan untuk menaklukkan setiap iblis yang akan menjaga tempat ini, hanya agar dia bisa mengambil buku itu dan memusnahkan kemungkinan tertangkapnya Sky Stealer di sini. Kalau begitu dia pasti akan menggunakan Grimoire ini untuk memancingnya keluar, karena hanya dia yang tahu caranya. Meskipun rencana ini berjalan mulus dan dapat diselesaikan tanpa hambatan apapun, namun Es membeli sesuatu yang menarik perhatian Leona, dan ia pun mengirim Paul untuk mengambilnya. Pada akhirnya, dia pun membelinya dan mengirim Es rejeki nomplok yang sangat besar. Jika Es tidak menerima misi sampingan yang menarik ini, dia juga berencana untuk mengganti Grimoire asli dengan Grimoire palsu lainnya dan memberikannya kepada Leona. Leona tidak akan tahu apakah Grimoire itu asli atau palsu kecuali dia mencoba menghancurkannya. Namun sekarang tujuannya telah berubah, ia juga harus mengubah metodenya. Kubah itu sangat besar, mungkin berdiameter lebih dari 500 meter persegi. Selanjutnya, setiap item ditempatkan dengan tepat di atas suatu formasi. Di bagian tengah terdapat sebuah panggung yang mengarah ke panggung di arena, dan formasi setiap item terhubung ke panggung ini. Ini akan merepotkan. Aku tidak punya banyak waktu, atau iblis wanita di luar sana mungkin akan curiga. Ekspresi Es berubah serius saat melihat tindakan pengamanan itu. Ruang penyimpanan harta karun ini dibangun secara khusus. Bahkan jika Es berhasil menerobos semua langkah keamanan dan memasuki tempat ini, dia tidak akan bisa dengan mudah mengambil harta karun itu dan mungkin akan melakukan beberapa kesalahan. Bab 516. Setelah meneliti seluruh brankas, Es akhirnya mendapat wawasan tentang bagaimana ia bisa mengosongkan tempat ini sambil menyelesaikan misi sampingan. Saya hanya mempunyai 2 formasi ini, tetapi hadiah dari misi ini sepadan dengan penggunaannya. 2 pelat formasi warna hijau muncul di tangannya, penuh dengan rune kuning. Dengan hati-hati, ia mengaktifkan salah satu formasi, dan gelombang yang tak terkalahkan tiba-tiba menyapu seluruh kubah itu. Semuanya sama saja, tetapi formasi di tangan Es berubah menjadi bola cahaya terang saat perlahan melayang di udara, dan yang anehnya, tidak ada alarm yang berbunyi. Pada saat ini, Es menggunakan formasi kedua, dan gelombang tak kasat mata lainnya melesat melewati seluruh kubah, dan pelat formasi juga melayang di udara dan berada di samping pelat pertama. Arus gelap melintas di mata Es sebelum kedua formasi terang itu menghilang, satu demi satu seolah terserap oleh lingkungan sekitar. Namun, dia tahu itu bukan formasi yang sebenarnya karena formasi ini disebut formasi meraj optik. Formasi kelas rendah 5 yang dia dapatkan dari lantai atas pagoda harta karun.
Formasi fatamorgana optik ini dapat menciptakan fatamorgana cermin dari apapun yang mereka pindai dan mempertahankannya selama batu-ki masih ada atau formasi dengan tingkat yang lebih tinggi dapat menghancurkan fatamorgana tersebut. Atau hanya pemiliknya yang dapat melihat melalui fatamorgana tersebut. S mengendalikan formasi pertama untuk menciptakan fatamorgana brankas harta karun untuk mengelabui susunan pemantau yang ditanam di dinding. Sementara itu, ia menggunakan formasi kedua untuk meletakkan lapisan lain agar lebih meyakinkan untuk bagian kedua rencananya. Sekarang setelah dia selesai berurusan dengan susunan pemantauan, dia bergerak menuju benda-benda itu. Benda-benda itu juga dilindungi oleh formasi tingkat 5 dan dikunci dengan formasi lain di tempat mereka. Sangat sulit untuk menarik barang-barang ini dari posisinya karena saat dia menyentuh atau memindahkan barang tersebut, alarm dan perangkap lainnya akan aktif. Jadi, dia harus menyingkirkan dan meletakkan benda lain di tempatnya pada saat yang bersamaan. Leona telah memperoleh seluruh struktur tempat ini dan fungsi setiap perangkap dan memberikannya kepada Paul hanya untuk mengganti Grimoire. Tetapi sekarang semua informasi ini membantu S dengan pencurian ini, dan itulah sebabnya dia begitu yakin dalam menyelesaikan misi ini. Kali ini, sebuah segitiga putih seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Segitiga ini adalah benda yang akan membuat pencurian ini semakin mudah, dan itu juga merupakan alat yang sama yang dipinjamkan Leona kepada Paul untuk misi ini, dan itu sangat berharga. Segitiga distorsi ruang angkasa, harta karun rahasia ruang angkasa tingkat tinggi 6. Alat ini saja jauh lebih berharga daripada seluruh brankas harta karun ini. Putri Kekaisaran memang baik hati memberikannya kepadaku. S menyeringai licik saat ia mengaktifkan segitiga distorsi ruang tepat di dekat malapetaka kecil yang terbentuk dengan formasi. Segitiga distorsi ruang putih tiba-tiba melepaskan kilau gelap sebelum ruang di sekitarnya bergetar sedikit, tetapi yang paling terpengaruh olehnya adalah malapetaka pertahanan di atas benda tersebut. Mata S berbinar gembira saat melihat retakan kecil muncul di atas malapetaka tanpa memicu apapun. Meskipun ia dapat membuat retakan ini lebih lebar asalkan ia melepaskan lebih banyak kekuatan, ia bukanlah Paul, retakan ini saja sudah cukup untuk membuat benang jiwanya aman sepenuhnya. Saat S melihat kesempatan, Thief Charity terbalik dan terbalik. Botol pil itu langsung lenyap sebelum koin pentagon menggantikannya di saat yang sama. Saat S merasa tidak terjadi apa-apa, benda itu telah muncul di ruang pencurinya. Ia merasa lega dan gembira. Sekarang setelah dia tahu rencananya berhasil, dia segera melakukan hal yang sama pada malapetaka lainnya. Barang demi barang, S menggunakan segitiga distorsi luar angkasa dan mengambil harta karun tersebut sambil meninggalkan koin identitas miliknya sebagai gantinya. Setelah 10 menit, jika ada yang melihat brankas itu sekarang, brankas itu tampak persis sama. Namun, gerakannya, Optical Mirage Formation kehilangan efeknya, akan ada deretan koin segi 5 yang bersinar dengan simbol pencuri tergeletak sebagai ganti harta karun. 10 item terakhir yang seharusnya dilelang pada akhir hari terakhir. Dengan penuh antisipasi, S bergerak ke ujung lemari besi, di mana 10 benda diletakkan di 10 pilar putih. Barang pertama adalah giok putih berbentuk silinder berukuran 4 inci. Ada kata-kata kecil yang diukir di atasnya dalam bahasa iblis kuno. Buku pegangan pedang langit. S membaca surat-surat itu dan tercengang saat mengingat sebuah benda di dalam buku sejarah di perpustakaan kerajaan Kastil Iblis Pedang. Ini adalah gulungan giok. Ia sangat gembira karena ia membaca bahwa gulungan giok itu sangat langka dan hanya beberapa saja yang ada di dunia ini. Siapa orang idiot yang melelang ini? S tak dapat menahan diri untuk bertanya sebelum bibirnya melengkung, karena kamu tidak menginginkannya, aku akan dengan senang hati menerimanya. Aku benar-benar menjadi kaya kali ini. Dalam suasana hati yang baik, dia segera menggunakan segitiga distorsi luar angkasa, mencuri buku petunjuk pedang langit, dan menukarnya dengan koin identitasnya. Sambil menyeringai lebar, dia beralih ke item berikutnya. Kali ini adalah sebuah buku panduan yang disebut Benteng Spiritual, dan itu adalah keterampilan jiwa tingkat bumi atas. S dengan cepat mengambilnya. Barang berikutnya adalah botol kaca berisi cairan biru berkilau. Meskipun dia tidak tahu apa itu,
dia tetap menyapu botol itu dan memutuskan untuk memeriksanya setelah pergi. Barang keempat adalah baju zirah dada berwarna merah tua, dan S mengambilnya tanpa mempedulikan kualitasnya. Barang kelima adalah pelat formasi yang berperingkat tinggi 4, ini semakin membuatnya tidak tertarik. Benda kelima berupa pil kristal biru, benda keenam berupa jimat, dan benda ketujuh berupa buku panduan formasi. Barang kedelapan adalah sesuatu yang unik. Itu adalah jubah hitam dengan cetakan harimau putih di bagian belakang. Benda kesembilan adalah telur berwarna ungu dengan tanda hitam. Barang terakhir dan ke-10 adalah apa yang dicari S dan juga tujuan utamanya. Buku itu berwarna abu-abu gelap dengan sampul menyeramkan yang tampak seperti wajah iblis. Entah mengapa, S tiba-tiba merasakan aura yang sangat menyeramkan dari buku ini. Dia memutuskan untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum mengembalikannya kepada Freya. S segera mengganti grimoire-nya dan menghela napas lega. Akhirnya selesai juga mencuri. Setidaknya sekarang aku tidak akan kehilangan 100 juta TP bahkan jika misinya gagal. Tanpa membuang waktu, ia mendekati panggung tengah yang langsung mengarah ke panggung utama. Dengan senyum licik, dia mengirimkan kesadarannya ke dalam ruang pencuri dan menggunakan peluru penusuk jiwa pada Paul yang tak berdaya, yang masih menunggu seseorang untuk menyelamatkannya dan membuatnya pingsan. Saat berikutnya, Paul muncul di peron, dan S menggunakan formasi meraj optik untuk menghilangkan Paul, dan sekarang tidak seorang pun tahu bahwa Paul sedang terbaring tak sadarkan diri di peron ini. Ia juga meletakkan sesuatu sebagai sentuhan akhir dan juga kunci kesuksesannya, lalu meninggalkan brankas setelah memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan beres. Saat S pergi, simbol pencurinya juga muncul di dinding brankas. Lily masih menunggu di luar dengan ekspresi agak cemas di wajah menawannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Phile butuh waktu lama untuk mengganti sebuah item, dia tidak berani mendekati brankas itu, karena takut dia sendiri yang akan memicu alarm. Tetapi dia telah memutuskan bahwa saat waktunya habis, dia akan mengunci pintu sementara dan hanya membukanya saat pelelangan hendak dimulai. Meskipun ruang ini hanya dipantau oleh Presiden, mereka telah mengutak-atiknya dan hanya memberi waktu 30 menit hingga keadaan kembali normal. Itulah sebabnya mereka hanya memberi Phile batas waktu 30 menit, atau keadaan akan memburuk. Namun, Phile tiba-tiba muncul pada saat ini, membuat Lily merasa sangat lega. Kau melakukannya dengan baik hari ini. Aku akan menunjukkan prestasi ini kepada Putri Kekaisaran. Sekarang, aku tidak punya banyak waktu. Selamat tinggal, Phile berkata dengan tenang sebelum dia menghilang lagi tanpa menunggu jawaban Lily. Lily agak bingung dengan kepergian mendadak ini, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana waktunya hampir habis, dia segera menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat ini. Aku akan meninggalkan semuanya dalam debu. Matanya berubah melamun. Para pengawal setan kehidupan tetap diam tanpa ekspresi apapun di wajah mereka, tetapi mata mereka dipenuhi dengan euforia. Ketika S akhirnya meninggalkan pintu keluar, dia muncul di depan penjaga gerbang dan mengangguk. Tutup saja. Penjaga itu tidak menunda dan menutup pintu dengan ekspresi lega, dan ketika dia berbalik, S sudah menghilang. Dia hanya tersenyum kecut dan kembali ke posisinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, S tidak pergi dan berhenti hanya 100 meter dari jalan rahasia itu. Dia berhenti karena saat dia melewati radius 2 mil dari formasi meraj optik yang aktif itu, mereka akan berhenti berfungsi. Bab 517. Area pelelangan tampak ramai seperti biasanya. Semua orang menunggu hari kedua terakhir lelang setan kehidupan untuk dimulai. Banyak klan iblis yang memperoleh tiket item dalam 8 hari terakhir dan mereka yang masih dengan tangan kosong merasa cemas karena mereka tahu itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk memenangkan sesuatu atau babak akhir merupakan panggung untuk VVIP. Telah diumumkan bahwa pada grand final lelang setan kehidupan, hanya 100 item yang akan dilelang, dan 10 item terakhir akan sangat berharga. Di dalam ruangan nomor 0, semua orang melihat daftar barang terakhir yang diberikan Ewan tadi dengan ekspresi agak bosan di wajah mereka. Bagi setan seperti mereka,
pelelangan ini tidak menarik dan mereka menunggu pelelangan itu segera berakhir sehingga mereka dapat memulai bisnis mereka sendiri dan menyelesaikannya. Dalam 8 hari terakhir ini, tidak ada yang menarik minat instruktur atau minat para bangsawan. Hanya pemuda-pemudi yang menawar di sana-sini ketika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Namun, pada saat ini, ekspresi tenang instruktur kain hancur saat dia menatap sebuah benda tertentu dengan rasa tidak percaya dan bertanya kepada Presiden Ewan, apakah benar-benar ada gulungan giok di antara 10 benda terakhir. Yang lain juga tampaknya membaca hal yang sama dan menatap Ewan dengan mata tajam. Mereka semua ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Bahkan kelopak mata Grandy Menduke sedikit bergetar saat ini, tetapi dia tetap tidak membuka matanya. Ewan menyukai reaksi semua orang. Ia hanya merasa lelah melihat ekspresi mereka yang angkuh dan acuh tak acuh saat melihat lelang yang telah ia atur dengan susah payah. Kim Jong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Wawasan CNA. Dia tersenyum rendah hati dan mengangguk tanda mengiyakan, Tuan Instruktur memiliki penglihatan yang tajam. Itu memang gulungan giok asli yang disebut buku pegangan pedang langit. Siapa yang menaruhnya di pelelangan? Instruktur Axton bertanya dengan tidak percaya. Dia pikir orang itu hanya orang bodoh, dan kalau memang dia tidak akan pernah membagi informasi kepemilikan gulungan giok itu, apalagi melelangnya. Mereka semua tahu betapa berharganya gulungan giok ini bagi ras manapun, dan setiap pengetahuan yang tercatat di dalamnya memiliki nilai astronomi. Terlebih lagi, mereka semakin meragukan barang ini ketika mereka memikirkan bagaimana Ewan setuju untuk melelangnya dan tidak mengambilnya sendiri. Ewan tahu apa yang mereka pikirkan, jadi dia mengatakan yang sebenarnya, sejujurnya, gulungan giok ini digunakan oleh Raja Iblis Pedang. Alasannya, gulungan giok ini memiliki persyaratan yang sangat sulit untuk membuka pengetahuan. Oh, persyaratan seperti apa? Tanya Putri Kekaisaran Leona dengan penuh minat. Dia tidak memperhatikan barang lain di pelelangan itu kecuali myriad hex manual. Dia juga melihat ke bawah ke barang-barang di tempat ini. Tapi gulungan batu giok adalah cerita lain. Jika aku tahu, aku akan menyuruh si bodoh itu menggantinya dengan yang palsu juga. Pikirnya dengan penuh penyesalan, baiklah, aku harus menang dengan cara yang biasa saja. Orang-orang ini tidak akan berani melawanku, dan satu-satunya masalah adalah adikku yang menyebalkan. Ewan segera menjawab, untuk memperoleh pengetahuan tentang buku pedang langit, yang merupakan seni kultivasi rahasia, seseorang harus memiliki niat pedang elemen. Itulah sebabnya Raja Iblis Pedang memutuskan untuk melelangnya demi seni pedang kuat lainnya. Semua orang menyadari hal itu ketika mereka mendengarnya, dan para instruktur itu menatap Ewan dengan penuh arti dan memiliki pikiran yang sama. Pantas saja dia tidak mengantonginya. Instruktur Alden mendesah menyesal. Sungguh tipuan. Dengan persyaratan ini, segel itu bisa hancur sendiri saat kita mencoba membukanya secara paksa. Yang lain mengangguk dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka karena bahkan di antara para jenius di zona kerajaan, tidak ada satupun iblis dengan elemen pedang. Ada beberapa iblis dengan pedang lengkap, tetapi itu batasnya. Akan tetapi, kaum kekaisaran mempunyai pemikiran yang berbeda dari orang lain di ruangan itu. Leona dan saudaranya menatap sang Adipati Iblis Agung secara bersamaan, dan ketika mereka melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Mereka diam-diam mengalihkan pandangan seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Bukannya tidak ada orang yang memiliki elemen SWOT intent. Hanya saja dia ada di benua lain dan hanya makhluk dengan status seperti kita yang mengetahuinya. Begitu berita ini tersebar bahwa kita memiliki seni pedang rahasia untuk elemen SWOT intent. Mereka akan membayar berapapun untuk mendapatkannya, bahkan itu, pikir Leona sambil jantungnya berdebar kencang. Pangeran Kekaisaran mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Leona, jika aku dapat memperoleh ilmu pedang rahasia ini, aku dapat menggunakannya sebagai mas kawin untuk mengatur pernikahanku dengannya, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menghentikan kenaikan tahtaku. Tepat pada saat itu, Lily muncul dan berjalan ke atas panggung dengan anggun sambil tersenyum menawan. Semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap panggung dengan penuh perhatian.
Mereka tahu hari ke-9 pelelangan iblis kehidupan akan segera dimulai. Lily sekarang benar-benar santai karena segalanya berjalan lancar, dan dia juga tidak menemukan sesuatu yang salah dengan berangkas perbendaharaan saat dia memasuki panggung. Dia mengumumkan dengan gembira, "Hadirin sekalian, selamat datang kembali di hari kedua terakhir pelelangan iblis kehidupan. Saya tidak akan membuang-buang waktu siapapun. Mari kita mulai pelelangan barang pertama. Lihat." Seperti biasa, panggung di tengah lelang mulai naik perlahan sementara semua orang melihat dengan penuh semangat, menunggu barang itu muncul. Namun, yang membuat semua orang terkejut, benda di platform itu adalah iblis telanjang yang tidak sadarkan diri, dan di kepalanya ada kubus bercahaya, yang tidak lain adalah kubus komunikasi, dan kubus itu juga aktif. Lily tercengang saat melihat iblis telanjang itu, yang memancarkan aura kuat meskipun tidak sadarkan diri. Terlebih lagi, ras iblis telah melarang perbudakan jenis mereka sendiri sejak lama, jadi dia tahu dia juga bukan budak yang dijual. Di dalam kamar nomor 0, ketika Leona melihat iblis telanjang, dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Kim Jong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Wawasan CNA. Bukan hanya dia saja, tetapi Pangeran Kekaisaran dan 3 instruktur yang mengenalnya dan akrab dengan Paul Poisonwood yang terkenal dari klan iblis Poisonwood juga tercengang. Pada saat ini, suara tumpang tindih yang menakutkan terdengar di seluruh arena, yang berasal dari kubus komunikasi aktif. Semuanya, namaku pencuri langit, dan pria ini adalah putra Adipati Iblis Agung Kayu Beracun. Dia dikirim ke sini untuk merampok berangkas lelang atas perintah Putri Kekaisaran Leona sehingga mereka bisa menjebak pencuri terhormat sepertiku. Mereka telah melakukan hal semacam ini selama berbulan-bulan dan menodai nama baik saya, tapi jangan khawatir teman-teman, palu keadilan tidak terlihat, dan bisa menyerang kapan saja, seperti sekarang. Leona, dasar nenek-nenek yang licik, aku akan mengembalikan mainanmu. Tapi lain kali tidak akan kulakukan. Oh, dan terima kasih atas bantuanmu dengan berangkas harta karun. Semuanya, tolong jangan percaya rumor yang disebarkan orang-orang ini tentangku. Aku pencuri terhormat yang hanya mencuri tetapi tidak membunuh dengan sengaja. Kurang dari serong lebih besar dari, pencuri yang kurang ajar. Kurang dari, serong lebih besar dari. Sebelum S dapat melanjutkan lebih jauh, suara gemuruh penuh kemarahan bergema di seluruh arena. Saat berikutnya, iblis jangkung yang memancarkan aura mengerikan muncul di tengah panggung dan melambaikan lengan bajunya. Tepat di saat berikutnya, sebuah penghalang formasi menyerupai kaca muncul tepat di atas Paul, hancur berkeping-keping, dan kubus komunikasi pun ikut terbakar bersamanya. Setan itu tidak tinggal diam, dan setelah mencengkeram Paul dengan cengkeraman tak kasat mata, ia menghilang. Sama seperti saat ia muncul. Seluruh arena menjadi sunyi senyap saat semua orang tercengang menatap panggung kosong dengan kebingungan seolah-olah ini adalah mimpi. Alia, yang juga menyaksikan semua kejadian itu, hampir pingsan karena jantungnya berdebar kencang saat menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dia terkejut. Thomas hampir jatuh dari posisinya ketika orang misterius itu mengaku dirinya sebagai pencuri langit, dan pada akhirnya, ia memperlihatkan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya. Butuh beberapa saat sebelum semua orang menyadari apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi, dan lelang setan kehidupan telah menjadi batu loncatan lain untuk ketenaran Sky Stealer. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S menghancurkan kubus komunikasi yang tidak aktif di tangannya saat koneksi terputus. Dia sudah berada beberapa mil jauhnya dari arena. Dia pergi saat pelelangan akan dimulai ketika dia mendengar suara Lily melalui kubus. Lebih jauh lagi, dia tahu ini adalah kesempatannya. Jadi, dengan mengingat persyaratan misi sampingannya, dia memilih kata-kata apa yang harus dia gunakan, dan S tahu dia hanya punya sedikit waktu sebelum seseorang menghancurkan kubus itu, meskipun dilindungi oleh penghalang formasi yang ditinggalkannya. Yah, ini sudah cukup untuk menghancurkan reputasi Putri Kekaisaran, dan bahkan jika tidak, aku hanya diperintahkan untuk mengeksposnya ke dunia, bukan untuk menghancurkan reputasinya. Aku hanya berharap dia tidak akan tersinggung. Bab 518. S bergerak dengan kecepatan penuh,
jauh di dalam wilayah terlarang. Pertama, untuk misi sampingan. Kedua, meskipun dia tidak mendapatkan persyaratan ini, dia tetap akan memilih untuk menuju ke arah ini. Karena setelah pencurian ini, dia tahu Paul akan mengungkapkan kemampuan penyamaran yang kuat ini, dan kemudian Grandi Menduke pasti akan mengunci seluruh arena dan memastikan dia tidak bersembunyi di sana. Meskipun ia bisa saja membunuh Paul dan meninggalkannya di sana, namun, dengan melakukan ini, ia hanya akan membantu Leona. Sejak Paul meninggal, tidak akan ada bukti yang tersisa untuk memberatkannya. Meskipun peluang Paul untuk berbalik melawan Leona hampir nol karena cintanya yang gila, itu sudah cukup untuk memberinya tekanan besar dari Pangeran Kekaisaran dan Adipati Iblis Agung serta Asosiasi Iblis Kehidupan yang murka. Presiden asosiasi pasti akan melakukan pencarian besar-besaran di luar daerah itu, terutama di kam-kam setan itu. Tak seorang pun akan menduga pencuri licik itu telah melarikan diri menuju dataran terlarang karena hal itu sama saja dengan mencari kematian. Mereka masih belum tahu tentang kemampuan penyelidikan jiwanya yang dapat membantunya memperoleh ingatan lengkap tentang orang lain, jadi dalam pikiran mereka, rahasia dataran terlarang masih aman, dan Paul akan menjadi saksi atas hal ini. Sementara semua orang menyibukkan diri dalam pengejaran yang sia-sia, dia akan berada di zona kerajaan dan merencanakan pencurian berikutnya. Selama dia tidak melakukan gerakan apapun di zona kerajaan, tidak akan ada seorang pun yang tahu dia ada di sana, dan saat itu semuanya sudah terlambat. Sedangkan untuk Alia dan sindikat Spica, ia berencana menjadikan mereka mata dan telinganya di benua luar. Sementara itu, ia akan meminta Freya membuat jaringan informasi baru di zona kerajaan untuknya. Dengan mengingat hal itu, dia tidak berencana untuk berhenti kecuali ada orang yang memutuskan untuk mengejarnya ke arah ini. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat melanjutkan kecepatan ini sambil mengaktifkan siluman tak berperasaan yang aktif selama sebulan penuh. 2 hari kemudian, S menerima pemberitahuan yang telah dia tunggu selama ini. Sama dengan. Misi penilaian telah berakhir. Silakan buka panel misi untuk melihat hasil terakhir. Sama dengan. S membuka panel misi tanpa ragu-ragu karena antisipasi. Sama dengan. Misi sampingan, misi penilaian. Pendahuluan, dalam beberapa bulan terakhir. Persyaratan, 1. Curi seluruh perbendaharaan lelang. Selesai. Persyaratan, 2. Tinggalkan Paul Poisonwood di perbendaharaan kosong itu. Selesai. Persyaratan, 3. Ungkap rencana Putri Kekaisaran Leona ke dunia dan rusak reputasinya. Selesai. Persyaratan, 4. Mengutuk Dewan Iblis Kerajaan dan Asosiasi Iblis Kehidupan atas tindakan penipuan mereka di depan dunia. Lengkap. Persyaratan, 5. Tinggalkan provinsi luar sebelum ada yang mengetahuinya. Lengkap. Tanda hubung. Status misi, selesai. Bagaimana pemilu AS dapat memengaruhi semenanjung Korea? Wawasan CNA. Nilai akhir, 95%. Tanda hubung. Hadiah. 1. 10 juta TP, 1 juta EXP, 1 juta SP. Klaim nanti. 2. Jimat surgawi. Klaim nanti. 3. Pil insight kelas menengah. Klaim nanti. 4. Tali jiwa pencuri, senjata jiwa. Klaim nanti. 5. Skill pencuri rahasia. Klaim nanti. 6. Lokasi elemental orb. Klaim nanti. Tanda hubung. Hadiah ekstra. 1. 50 juta poin pencuri untuk mencuri harta karun lelang. Klaim nanti. 2. Gelar pencuri telah dibuka. Judul pencuri, terkenal dan terkenal tahap awal. Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. Terkenal sangat terkenal tahap awal, terkenal di antara lebih dari 500 juta bentuk kehidupan. Efek judul, semua orang takut dengan nama Anda, nama pencuri, dan perbuatan Anda bergema seperti guntur di setiap sudut negeri ini. Nama asli Anda, nama pencuri akan menimbulkan 5% ketakutan di hati orang lain selama mereka mengetahui nama pencuri, dan perbuatan Anda. Catatan, gelar ini tidak efektif terhadap anggota DPR dan makhluk hidup yang tidak bermusuhan.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 188.050.980. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Mata S langsung bersinar seperti matahari saat melihat hadiah tambahan terakhir. Dia tidak pernah menyangka bisa mendapatkan gelar dari ini, dan gelar ini juga tampaknya bisa ditingkatkan. Sistem, apakah gelar ini bisa ditingkatkan, dan apa efek ketakutan ini? S dengan cepat bertanya kepada sistem dengan penuh harap. Efek gelar pertamanya, murid kegelapan, cukup mudah dipahami. Tetapi gelar barunya ini cukup aneh. Tuan rumah harus menjelajahinya sendiri. Mata S langsung menyipit. Sudah lama sekali sistem tidak memberinya jawaban ambigu seperti ini. Namun, dia tidak mempermasalahkannya karena itu sama saja dengan membuang-buang napas dan memutuskan untuk menguji efek judul ini sendiri saat dia mendapat kesempatan. Sedangkan untuk hadiah utamanya, dia menyimpan hadiah pertama untuk nanti karena dia tidak membutuhkan EXP atau SP saat ini, jadi dia memutuskan untuk menyimpannya untuk masa depan. Dia segera mengambil jimat surgawi itu. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Jimat surgawi, kekacauan jiwa, kelas 6. Penggunaan, sekali. Efek, hancurkan jiwa sejati dalam radius 5 mil selama 30 menit. Hanya efektif terhadap alam manifestasi atau lebih rendah. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Barang yang luar biasa, komentar S dan segera meraih hadiah berikutnya. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Pil Insight kelas menengah, 3. Deskripsi, langsung meningkatkan semua keterampilan ke tingkat kesempurnaan. Meningkatkan semua seni kultivasi di tahap manapun ke tingkat kesempurnaan. Meningkatkan semua keterampilan rahasia atau seni kultivasi rahasia satu tahap. Catatan, ini tidak akan bekerja pada keterampilan dasar hukum dan teknik kultivasi. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan saat melihat deskripsi pil Insight kelas menengah. Dia masih punya 5 pil Insight kelas rendah. Dia tahu betapa berharganya pil-pil ini. Sistem, bisakah saya menggunakan pil wawasan tingkat menengah pada keterampilan dan seni kultivasi yang sama seperti saat saya menggunakan pil wawasan tingkat rendah sebelumnya? S segera bertanya karena dia telah menggunakan pil wawasan tingkat rendah pada keterampilan utamanya. Jadi dia sedikit khawatir apakah itu akan berpengaruh pada pil tingkat menengah. Tidak, pil ini tidak memengaruhi keterampilan atau seni apapun yang diperoleh dengan pil wawasan kelas rendah. Namun, pil wawasan kelas menengah tetap mengikuti prinsip yang sama dengan pil wawasan kelas rendah, satu pil per keterampilan atau seni kultivasi. Baiklah, aku bisa menerimanya. S terkekeh puas. Dia lalu mengklaim hadiah keempat, yang merupakan senjata kedua yang didapatkannya dari sistem, dan itu juga merupakan senjata jiwa. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Tali jiwa pencuri, senjata jiwa kelas 6. Catatan, keterampilan rahasia diperlukan untuk mengendalikan senjata jiwa dan ki jiwa surgawi ini. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Apa? S terkejut sebelum ia memikirkan hadiah kelimanya, yang ternyata adalah keterampilan rahasia, dan segera mengambilnya. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Keterampilan pencuri rahasia, kontrol tali jiwa pencuri, keterampilan jiwa. Persyaratan untuk mempelajari, tali jiwa pencuri dan ki jiwa surgawi. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Jadi, mereka berdua adalah sepasang. Bukankah ini berarti jika aku gagal memperoleh keterampilan ini, aku akan menderita kerugian besar? Tepat pada saat ini, sejumlah besar informasi tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia dengan cepat menyerapnya. Pertukaran informasi semacam ini tidak lagi menjadi masalah baginya. Setelah 1 menit penuh, informasi itu akhirnya terserap, dan mata S berbinar karena takjub. Tali tembus pandang muncul di tangan S saat ini. Ini adalah tali jiwa pencuri. Saat S melepaskan ki jiwa jingganya, tali jiwa pencuri tiba-tiba menjadi hidup saat menyerap ki jiwa surgawinya dan warna beningnya mulai berubah menjadi jingga. Akan tetapi, ketika sudah kenyang dengan ki jiwa surgawi S,
tiba-tiba ia mulai menyusut hingga seukuran pergelangan tangan S, dan melilit pergelangan tangannya seperti gelang tangan berwarna oranye. Bibir S melengkung seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Kijiwa oranye tiba-tiba menyala di pergelangan tangannya sebelum gelang oranye yang menarik perhatian itu memudar. Benda itu tidak lenyap begitu saja, tetapi masih ada di pergelangan tangan S. S hanya menggunakan fungsi pengubah warnanya untuk mengubah warnanya seperti warna kulitnya. Dia juga menggunakan topeng 1000 wajah untuk menyembunyikannya di balik penyamarannya. Dari T-Fish Soul Cord Control, ia mendapatkan informasi lengkap tentang T-Fish Soul Cord ini dan berbagai fungsinya serta cara mengendalikannya. Tidak hanya itu, tali jiwa pencuri ini benar-benar harta karun bagi pencuri seperti dia. Dan ketika dia menguasai kontrol tali jiwa pencuri pada tingkat kesempurnaan, dia benar-benar tidak akan terhalang. Menekan kegembiraannya, S segera mengambil hadiah terakhirnya, yang merupakan hadiah paling ia inginkan di antara ke-6 hadiah ini. Saat dia mengklaim hadiahnya, sebuah antarmuka terbuka di depannya, yang membuatnya bingung karena ini adalah peta nasib. Tiba-tiba peta itu mulai mengecil dengan sangat cepat sementara S tercengang ketika area peta itu menjadi semakin lebar. Kemudian, mata S tiba-tiba mengecil ketika dia melihat lokasi sebenarnya dari penunjuk kompas berwarna hitam keemasan itu, dan peta pun berhenti mengecil ketika lokasi tersebut muncul. Sama dengan. Lokasi bola elemen petir telah dikunci di peta takdir langsung. Mulai sekarang, tuan rumah akan dapat melihat lokasi ini dengan menghabiskan 1 juta TP kapan saja. Sama dengan. Peta nasib langsung itu lenyap pada saat ini, menyadarkan S dari keadaan tertegunnya. Dia tiba-tiba gemetar ketika dia memahami apa yang baru saja terjadi. Jadi, selama ini, titik kompas hitam keemasan ini mengarahkanku ke arah Lightning Orb. Bab 519. Jadi, titik kompas hitam keemasan ini menunjukku ke arah Lightning Orb. Seru S sebelum ia segera membuka peta takdir yang masih aktif, dan yang mengejutkannya, peta itu kembali normal. Namun mata kompas hitam emas itu tak lagi menunjuk ke arah yang sama, melainkan telah berubah arah sekarang, yang membuat jantung S berdebar kencang. Mungkinkah itu bola unsur yang lain? Imajinasi S menjadi luas. Moira, apa yang baru saja terjadi, dan mengapa titik ini berubah? Apakah ini menunjuk ke arah yang baru atau yang lama? S segera menanyai Moira, karena dia lebih dapat diandalkan daripada sistem dan kompas takdir pencuri abadi adalah tubuhnya. Entahlah, tapi sesaat pikiranku kosong karena tiba-tiba muncul kekuatan entah dari mana, lalu tiba-tiba aku tersadar kembali. Tapi sepertinya indikator peta nasib hidup entah bagaimana telah berubah dari posisi sebelumnya. Dia terdengar sangat lelah dan panik. Dia jelas tidak tahu apa yang telah terjadi. S mengerutkan kening dan merenung, jadi, sistem dapat mengendalikan peta takdir langsung dan menunjukkan posisi pasti indikator peta takdir langsung. Dan sepertinya begitu aku tahu apa yang ada di sisi lain indikator ini, indikator baru akan muncul. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada juga bola elemen di ujung indikator takdir ini? Menurut Moira, peta takdir hidup ini bisa menunjukkan arah terbaik kemana aku harus pergi untuk menemukan kesempatan beruntung yang paling cocok untukku, atau bisa juga sesuatu yang paling aku butuhkan atau inginkan, atau sesuatu yang bisa menolongku di masa depan saat menghadapi bahaya. Jadi, ada perubahan penting dari elemental orb lain yang ada di samping, karena aku sangat menginginkannya. Nah, karena sekarang aku tahu tentang fungsi sebenarnya dari indikator ini, aku tidak perlu khawatir tentang menemukan peluang yang menguntungkan di masa mendatang. Adapun bola petir itu, dia ada di wilayah kerajaan. Mata S berbinar-binar seperti pencuri saat dia mengingat dengan jelas apa yang ditunjukkan sistem peta itu kepadanya. Lebih jauh lagi, sistem telah mengunci posisinya, dan dia dapat melihat lokasinya kapan saja setelah menghabiskan poin pencuri. Risiko yang aku ambil pada misi sampingan benar-benar sepadan. S sangat puas dengan hadiah sistem kali ini. Baiklah, Moira, kau tidak perlu khawatir. Kau juga terdengar lelah. Istirahatlah saja. Kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. S dengan lembut menenangkan makhluk malang itu,
yang mungkin baru saja dihisap kering oleh sistem. Baiklah. Dia terdengar bingung, tapi dia benar-benar kelelahan dan butuh istirahat, jadi dia terdiam. Kalau di lain waktu, dia pasti sudah mendalami ilmu rahasia dan menggunakan pil wawasan. Namun, ia masih berada di tengah-tengah dataran terlarang, dan perjalanannya belum sepenuhnya selesai. Jadi, ia menekan pikiran-pikiran yang mengganggu dan terus bergerak. Seperti seminggu berlalu, dan tidak ada seorang pun yang mengejarnya, yang berarti setan-setan itu benar-benar mencari ke arah yang salah. Selama seminggu terakhir ini, S tidak melihat hutan atau gunung sama sekali. Sejauh matanya memandang, yang terlihat hanyalah hamparan padang rumput. Namun, pada saat itu, S tiba-tiba berhenti ketika melihat hamparan rumput hijau di depannya kini berubah menjadi tanah tandus kelabu, dan jauh di depannya, yang dilihatnya hanyalah kabut tebal, tidak ada yang lain. Kurasa ini batas terlarang. Jika aku melangkah masuk, aku akan memasuki formasi labirin ilusi yang tak berujung. Menurut ingatan Paul, selama seseorang melangkah masuk ke formasi ini, ki mereka akan ditekan, mengubah mereka menjadi manusia biasa, dan mereka bahkan tidak bisa mengakses harta karun penyimpananmu. Hasil akhirnya sama saja, penyusup itu akan mati kelaparan dan tertusuk tanpa ki. Sungguh formasi yang ganas. Hanya ahli alam kesadaran hukum yang dapat melintasi tempat ini tanpa ditekan, tetapi ini juga terbatas pada iblis. Jika alam kesadaran hukum ras lain melangkah ke tempat ini, iblis di sisi lain akan langsung tahu. S menatap dalam-dalam ke gurun di depan. Dia tak dapat berhenti berpikir tentang formasi perbatasan yang terletak di benua angin biru. Mungkinkah orang yang meletakkan semua formasi ini adalah orang yang sama? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. Tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya karena ini tidak ada hubungannya dengan dia, meskipun formasi besar ini diciptakan oleh orang yang sama. Pada saat ini, sebuah cincin hitam metalik muncul di tangan S. Dari tampilannya yang biasa, siapapun akan mengira itu hanya cincin biasa. Tidak ada tanda apapun di cincin itu. Kalau saja S tidak memiliki ingatan Paul, dia juga akan mengabaikan cincin ini. Tetapi dia tahu cincin ini seperti tanda masuk yang dapat membantu pemakainya melintasi tanah terlarang tanpa takut pada penekanan ki atau halusinasi apapun. Paul telah mencuri cincin ini dari perbendaharaan klannya hanya agar ia bisa menyelinap ke benua luar. Ia juga tidak akan pernah tahu tentang fungsi cincin yang tampak biasa ini kecuali seseorang memberitahunya. Meskipun klan Adipati Iblis Agung memiliki cincin ini, mereka tidak dapat menggunakannya tanpa izin dari domain Kaisar, atau mereka akan dihukum berat. Namun Paul sama sekali mengabaikan segalanya dan masih berani menggunakannya untuk menunjukkan cintanya, dan mengambil risiko besar, dan sekarang dia akan sangat menderita karena dia bahkan kehilangan cincin ini kepada Skystealer. Namun, para iblis itu masih berpikir S tidak tahu cara menggunakan cincin ini, jadi cincin itu tidak berguna di tangannya. Jika mereka tahu, Grand Demon Duke akan berlari ke sini tanpa berpikir dua kali. S mengenakan cincin itu, dan tidak terjadi apa-apa. Namun, dia tetap melangkah maju, memasuki gurun, dan menghilang dari pandangan. Akan tetapi, tepat ketika ia memasuki tanah kosong setelahnya, cincin gelap itu tiba-tiba berkilauan dalam kemilau gelap sebelum sebuah proyeksi anak panah kecil muncul tepat di atas cincin itu dan menunjuk ke suatu arah tertentu. Bibir S melengkung saat dia mengikuti arah anak panah itu tanpa ragu-ragu. Lebih jauh lagi, dia tidak merasakan adanya batasan dari formasi ini, dan dia tahu itu bukan karena cincin ini. Dia belum menemukan tempat yang dapat sepenuhnya menekan ki surgawinya, dan kali ini pun tidak ada bedanya. Saat ia bergerak semakin dalam, anak panah itu juga akan berubah arah, dan S juga akan mengubah posisinya tanpa ragu-ragu. Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. 15 hari telah berlalu sejak S mulai mengikuti arah cincin dan berjalan ke dalam kabut ini. Dia harus mengakui, jika dia tidak memiliki ingatan Paul, dia mungkin mengira dia tersesat meskipun ada petunjuk arah cincin ini. Namun, ia tahu perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk diselesaikan,
dan ia mungkin sudah setengah jalan sekarang. Tepat pada saat ini, sebuah suara serak terdengar dalam keheningan kabut ini. Kak, kamu kenal aku? Es terkejut saat suara itu tiba-tiba terdengar entah dari mana, namun entah mengapa, dia merasa suara ini cukup familiar. Siapakah kamu? Dia melepaskan indera surgawinya. Tak peduli apapun, dia selalu waspada dan siap menggunakan jimat surgawi untuk melarikan diri kapan saja jika lawannya adalah ahli alam manifestasi jiwa. Kau tahu, aku bisa merasakan kontrak jiwa antara kau dan aku. Suara tua itu berbicara dengan jeda-jeda seakan-akan sudah bertahun-tahun tidak berbicara. Mata Es menyipit saat mendengar ini, dan dia juga bisa merasakan suara ini sangat familiar. Kontrak jiwa. Aku hanya punya satu kontrak jiwa palsu yang aku tanda tangani. Mata Es terbelalak ketika memori lama beberapa tahun lalu muncul di benaknya, dan dia mengucapkan nama itu. Mimpi kosong patriark. Kau tahu, aku. Suara serak tua itu menggelegar ketika mendengar nama lama yang terlupakan itu. Tak lain dan tak bukan adalah Patriark Empty Dream yang pernah ditemui Es saat ia terjebak di perbatasan perubahan langit rendah di dataran rendah benua angin biru. Es bingung karena dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan kepingan jiwa Patriark Empty Dream di benua iblis. Dia ingat dengan jelas bahwa jiwa Patriark Empty Dream terbelah menjadi 5 bagian. Mereka lalu membuat kontrak jiwa yang mengharuskan Es menemukan kelima keping itu satu persatu lalu memperoleh gumpalan jiwa mereka. Namun kenyataannya, karena sistem tersebut memiliki fungsi bawah sadar palsu, Es tidak terikat oleh kontrak jiwa. Patriark Empty Dream bahkan mencoba melihat ingatannya. Jadi, dia tidak memiliki perasaan baik terhadap hantu tua ini. Dia hampir lupa tentang kontrak jiwa ini dan kesepakatan dengan Patriark Mimpi Kosong setelah dia berteleportasi ke benua iblis. Namun siapakah yang mengira bahwa ia akan bertemu dengan bagian jiwa Patriark Mimpi Kosong di benua iblis, dari semua tempat. Terlebih lagi, sepertinya bagian jiwa Patriark Mimpi Kosong dapat merasakan kontrak jiwa di dalam jiwa aslinya, dan itu mungkin menjadi alasan kebangkitannya yang tiba-tiba. Bab 520. Ketika Es memikirkan hal ini, kilatan aneh melintas di matanya. Bertemu dengannya mungkin bukan hal buruk bagiku kali ini. Aku bukan bocah nakal yang naif seperti dulu lagi. Dia menjawab dengan hormat, Senior Empty Dream, aku memang tahu belahan jiwamu yang lain, dan aku bahkan mencarimu. Dia berbohong dengan gigi terkatup. Jiwaku yang lain. Suara Patriark Mimpi Kosong terdengar bingung, maafkan aku, Nak, tapi ingatanku belum lengkap, dan aku baru sadar kembali setelah merasakan kontraksi jiwa padamu. Bisakah kau ceritakan padaku lebih banyak? Mata Es menyipit saat mendengar ini. Dia mungkin berkata jujur, atau iblis tidak akan membiarkan ini terjadi. Lagi pula, jika aku ingin memanfaatkan hantu tua ini, inilah kesempatannya. Senyum licik terpancar di wajah Es sebelum ia berkata, jangan khawatir, senior. Aku akan menceritakan semuanya tentang dunia luar. Bagaimanapun, kita adalah mitra. Jadi, begini, aku bertemu dengan belahan jiwa sepertimu di benua angin biru yang memberitahuku. Es tidak menyembunyikan informasi apapun tentang benua angin biru, dan dia bahkan menambahkan informasi yang diberikan oleh jiwa Patriark Mimpi Kosong lainnya hari itu untuk memastikan jiwa ini akan mempercayainya sepenuhnya. Dia bahkan menambahkan beberapa kebohongan di dalam kebenaran. Saat ini, aku berada di benua iblis, dan aku diburu oleh ras iblis karena aku sedang menyelidiki keberadaan kalian dan mencari kemana-mana untuk mendapatkan petunjuk tentang kepingan jiwa keempat kalian. Tetapi siapa yang mengira aku akan menemukanmu di tempat yang mengerikan ini? Para iblis yang penuh kebencian dan keji itu telah menjadikanmu sebagai formasi pertahanan mereka yang akan menjaga gerbang depan mereka seperti anjing penjaga. Sebagai manusia, hati saya sakit ketika saya berpikir tentang bagaimana salah satu pilar kemanusiaan kita dikhianati dan sekarang dijadikan penjaga pintu oleh orang lain. Es meratap dengan nada sedih dan hampir meneteskan air mata buaya sambil terus mengipasi api. Dia ingin terlihat saleh dan menjadi pengikut setia Patriark Empty Dream, yang datang ke benua iblis untuk menyelamatkannya dan akan melakukan apa saja untuk memastikan kebangkitannya.
Bagus, sangat bagus. Ras iblis, dan ular pengkhianat itu. Bagus sekali. Suara Patriark Mimpi Kosong dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang tak terbatas saat dia tampaknya mengingat beberapa bagian dari masa lalunya dan sepenuhnya mempercayai S. Bibir S terangkat sedikit, namun ia tak berani ceroboh karena kepingan jiwa Patriark Mimpi Kosong bahkan tak menanyakan apakah ia iblis atau manusia, yang menunjukkan ia bisa melihat tembus penyamarannya. Dia sedang bermain api sekarang. Jika monster tua ini merasa dia berbohong dan mengada-ada, semuanya bisa kacau. Kalau bukan karena pengalamannya selama bertahun-tahun menyembunyikan emosinya yang sebenarnya, dia mungkin tidak akan mengambil risiko mengarang kebohongan di depan MT Dream. Namun sekarang tampaknya semua pengalaman itu telah membuahkan hasil. Akan tetapi, sekarang dia juga memiliki pemahaman yang jelas mengenai potongan jiwa Patriark Mimpi Kosong. Orang ini mungkin berada di ambang pintu alam itu saat diserang. Bahkan kepingan jiwa ini dapat melihat penyamaranku, renung S. Suara geram Patriark Mimpi Kosong terdengar lagi. Mereka bertindak terlalu jauh setelah tidak mampu memperoleh teknik kultivasi klanku. Mereka menyebarkan kepingan jiwaku ke seluruh dunia dan menggunakannya sebagai inti formasi seperti sumber kekuatan tak terbatas. Nak, jangan khawatir. Aku tahu kau telah menderita begitu banyak hanya demi kebaikan umat manusia. Kau jauh lebih baik daripada ular pengkhianat itu. Begitu kau berhasil menghidupkanku kembali, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. S segera membungkuk dan menjawab dengan rendah hati, Senior, tidak perlu. Aku melakukannya demi kebaikan umat manusia. Raja penghancur mimpi mungkin telah menyerahkan komando ras kita kepada iblis secara rahasia, yang bukan kabar baik bagi kita. Hanya Anda yang dapat mengubah nasib kita. Kali ini S mengatakan setengah kebenaran dan setengah asumsinya sendiri. Dia telah mendengar dari Inter bahwa benua angin biru telah berada di bawah kendali ras iblis selama ribuan tahun. Ia juga menemukan beberapa catatan sejarah tentang hal ini dan menduga bahwa manusia mungkin telah menjadi wadah bagi ras iblis. Namun hubungan mereka masih ambigu karena mereka tidak pernah mengungkapkan sifat aslinya. Namun, S tidak peduli. Ia tidak memiliki ikatan apapun dengan umat manusia kecuali orang tuanya yang misterius dan dendamnya terhadap tubuh asli Gordon. S telah lama memutuskan bahwa begitu dia mengumpulkan cukup kekuatan, dia akan kembali untuk menyelesaikan semua ini. Bajingan-bajingan itu telah mempermalukan para pahlawan masa lalu yang mengorbankan diri mereka demi kebebasan. Terutama Humane Sage Clavus. Patriark MT Dream benar-benar jengkel. Baginya, benua angin biru itu bagaikan kekaisarannya, yang dibangun oleh para leluhurnya dengan darah dan air mata, dan merupakan hak kelahirannya untuk memerintah kekaisaran itu. Namun, seseorang telah menusuknya dari belakang, mengambil alih hak kelahiran ini, dan bahkan memberikannya kepada musuh di atas piring perak. Bagaimana mungkin dia tidak menaruh dendam dan membenci mereka? Maksudmu kau sudah mengumpulkan 3 gumpalan jiwaku dan mencari yang keempat, yaitu aku. Patriark Mimpi Kosong tiba-tiba bertanya. S menjawab tanpa ragu, benar. Aku mendapat petunjuk tentang keterlibatan ras iblis dalam serangan terhadapmu dari gumpalan jiwa ketigamu dan datang ke sini untuk menyelidiki. Namun, iblis tidak seperti manusia. Mereka menemukanku di tengah pencarianku, dan sejak saat itu, mereka mencariku kemana-mana. Jika aku tidak bertemu dengan keturunan dari zona kerajaan dan memperoleh informasi dan cincin ini, aku mungkin tidak akan pernah berani memasuki tempat ini sama sekali. Namun, sepertinya semua sudah terbayar karena kau ada di sini. S berpura-pura bersemangat. Patriark MT Dream tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Kau begitu muda dan berani. Kau tidak hanya peduli dengan masa depan ras kita, kau bahkan memulai jalan yang tidak dapat kembali ini dengan gagah berani. Tidak heran kepingan jiwaku yang lain mempercayakan tugas berbahaya ini padamu. Jangan salah paham dengan kata-kataku, tapi di mana kepingan jiwaku yang lain saat ini? Hehe, dia masih curiga padaku meskipun ada kontrak jiwa. Atau mungkinkah kontrak jiwa ini hanya berlaku antara aku dan kepingan jiwa pertama, dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan itu. Seperti Freya yang mencoba menipuku hari itu. Mungkin memang begitu. Si tua bangka ini menipuku agar menandatangani kontrak yang tidak adil itu,
mungkin karena kepingan jiwa yang lain dapat merasakan kehadirannya padaku dan dengan mudah mendekatiku seperti merek jiwa. Begitu dia hidup kembali, dia bisa memutuskan untuk menarik kembali kata-katanya, dan aku akan benar-benar tak berdaya melawan monster tua ini. Sekarang dia ingin memastikan aku mengatakan yang sebenarnya meskipun aku tidak bisa, yang berarti dia sangat berhati-hati tentang gumpalan jiwanya ini. Itu mungkin semacam kunci yang sangat diperlukan untuk kebangkitannya. Atau lebih buruk lagi, dia mungkin ingin mengambil alih tubuhku untuk kebangkitan ini. Jika S tidak mengalami sendiri semua trik itu, dia tidak akan pernah memikirkan semua ini. Namun, semakin dia berpikir, semakin dia merasa itu mungkin dan semakin dia waspada terhadap Patriark Empty Dream. Meskipun dia tahu sistem tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil alih hostnya, dia tidak ingin dengan sengaja mencapai titik itu dan menempatkan dirinya dalam bahaya hanya karena dia bisa. Setelah mencapai kesimpulan ini, S sekarang benar-benar tenang. Dia menjawab pertanyaan Patriark Mimpi Kosong atau apa yang ingin didengarnya. Senior, gumpalan jiwamu tidak dapat disimpan dalam cincin penyimpanan. Jadi, aku menyembunyikannya di suatu tempat di laut tak berujung saat aku bepergian ke sini. Untuk memastikan aku tidak akan kehilangannya saat bepergian. Suara Patriark Mimpi Kosong berhenti sejenak sebelum berdering lagi. Bagus sekali, kau menangani ini dengan baik. Sekarang, aku lebih yakin dan percaya kau dapat menyelesaikan tugas ini. Ambillah juga seberkas jiwaku dan tinggalkan tempat ini. Karena aku sudah bangun sekarang, aku bisa sedikit memengaruhi formasi ini dan mengirimmu ke lokasi aman di sisi lain dan juga membuat kehidupan para iblis itu sengsara. Sebelum S bisa bereaksi, kelereng bening berisi asap susu melayang ke arah S. Dia tahu benda apa itu karena dia punya yang seperti ini dan menaruhnya di tempat penyimpanannya selama bertahun-tahun. Itu adalah gumpalan jiwa lain dari kepingan jiwa Patriark Empty Dream, dan sekarang dia telah mengumpulkan dua di antaranya meski tidak menginginkannya. Tetap saja, dia menerimanya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Jika sang Patriark sungguh-sungguh berencana untuk memiliki dengan menggunakan gumpalan jiwa ini, dia tidak keberatan untuk menyimpannya dan bahkan menghancurkannya jika perlu. Sekaranglah kesempatannya. S membungkuk dan berkata, Senior, aku sekarang siap mewarisi teknik pencarian jiwamu, yang membutuhkan pemberian secercah kesadaran jiwa untuk menyusup ke lautan pengetahuan seseorang.